Oke, ini yang nomor 1 itu masalah yang namanya kemarin sudah jelaskan, masalah peredaran darah. Sudah pasti masuk. Kenapa pasti masuk, Pak? Ya udah, karena kisi-kisinya seperti itu juga, peredaran darah. Caranya gimana? Caranya harus paham yang mana sistolik, yang mana diastolik. Sistolik, saya pun dulu ya. Sistolik itu yang yang kempes atau yang tertekan nih. Ini sistolik yang tertekan. Maka ini adalah sistolik sesuai dengan konsepnya ya. Sistolik. Ya. Sistolik ya. Jadi saya mau dulu. Yang ini adalah diastolik, yang ngembang ini namanya diastolik ya. Diastolik. Konsep dasarnya sistolik, saya bahas dulu sistolik. Konsep dasar sistolik itu adalah yang pertama adalah kalau cara mudahnya adalah sistolik pencet jerawat kiri ya. Pencet jerawat kiri atau pencet bisul kiri atau pencet jerawat kiri. Kiri ya. Jerawat kiri dipencet. Nah, itulah sistolik. Artinya Pak, kalau dipencet maka tangan yang bekerja. Tangan yang bekerja itu namanya otot jantung. Otot jantung bekerja artinya kontraksi. Otot jantung kontraksi. Kawan kontraksi ya, kalau kawan kontraksi itu adalah tekanan besar ya, sekali lagi kawan kontraksi tekanan besar. Jadi kalau ada kata kontraksi maka itu tekanannya besar ya. Tekanannya besar. Jadi ini kawannya tekanan besar. Maksimal. Iya, tekanan besar atau maksimal, bahasa lainnya besar atau maksimal. Sama ya. Oke. Kalau dia ditekan bisul atau jerawat ditekan, maka darahnya moncrot atau darahnya keluar. Ya, bahasa lainnya moncrot, darahnya keluar. Darah keluar, iya. Darah keluar. Dari jantung keluar. Keluar kemana? Ke seluruh tubuh. Seluruh Ke tubuh. seluruh tubuh. Darah apa yang dibawa? Darah O2, darah yang banyak kaya oksigen. Oke. Ya. Yang keempat adalah yang bekerja itu adalah biliknya, bilik jantung. Bilik jantung menguncup. Bilik jantung mana? Bilik jantung, bilik kiri. Bilik kiri jantung menguncup. Bahasa lain menguncup apa? Mengempis. Mengempis. Bahasa lain lagi Pak, berkontraksi ya, sama aja itu ya. Bahasa lainnya. Inilah yang harus paham mengenai sistolik. Iya, bahasanya apa? Jerawat kiri dipencet. Ya, kalau gitu enak. Pencet jerawat kiri, nyambung lah itu. Oke, ini soal kemarin di UP kemarin. Ini gambarnya adalah sistolik. Maka kita bisa pastikan yang gambar ini sistolik. Yang A itu jawabannya diastolik. Maka salah ya. Diastol atau diastolik podomawon. Sama aja. Ini salah. Ya. Jantung sistolik benar. Relaksasi. Nggak mungkin. Harusnya kontraksi. Salah. Diastolik yang C salah juga. Yang D itu diastolik juga salah. Maka udah pasti jawabannya yang E. Jantung mengalami fase sistolik, kontraksi dan tekanan maksimal sesuai dengan konsep dasar sistolik ya. Jadi pahami konsep dasarnya. Sistolik pencet jerawat kiri, kiri-kiri. Yang bekerja adalah bilik kiri karena jantung itu hanya bilik dan serambi ya. Jadi pahamin kiri-kiri pencet jerawat kiri. Kalau dipencet jerawat kiri maka tangan yang bekerja. Kalau tangan bekerja artinya kontraksi atau bahasa lainnya otot jantung kontraksi. Kalau kontraksi kawannya tekanan besar. Tekanan besar bahasa lainnya adalah maksimal. Kalau dipencet jerawat kiri atau bisul kiri maka darahnya moncrot atau keluar. Keluar dia. Keluar itu darahnya. Jadi kalau ditekan maka darah keluar. Keluar ke seluruh tubuh. Yang bekerja bilik kiri atau bilik kirinya menguncup. Itu ya sistoliknya. Jadi jawaban ini E. Pak, kalau diastolik, oke kita bahas diastoliknya. Sudah paham nih ya? Yang sistolik ya? Sudah. Oke, nanti di IPA kita lebih dalam lagi kok di IPA. Ini kan cuma jawab soal UP. Kalau diastolik ini beda dengan sistolik atau kebalikannya. Kebalikannya ataunya kalau tadi jerawat kiri yang dipencet, kalau diastolik jangan kamu pencet jerawat kanan atau jangan pencet jerawat kanan. Jerawat kanan jangan dipencet. Nah itu ya. Jerawat kanan jangan ditekan. Kalau tidak ditekan, tangannya nggak bekerja. Kalau tangan nggak bekerja berarti relaksasi, santai, relax ya. Relax artinya santai. Apa yang relax? Otot jantungnya. Kalau otot jantung rileks, maka rileks itu tekanannya sedikit atau tekanan kecil. Bahasa lainnya tekanan minimum.
Oke. Kalau gitu darahnya masuk ke mana? Masuk ke jantung. Kalau tadi darah yang O2 yang di ke seluruh tubuh di sistolik, ini darah yang penuh CO2, C2. darah kotor ya. Oke. Jadi kebalikan dari sistolik ya. Jadi kalau ini kanan-kanan diastolik, kalau sistolik kiri-kiri. Yang bekerja di sini adalah serambi kanan menguncup. Jadi kebalikan. Kalau sistolik bilik kiri, kalau diastolik maka serambi kanan. Oke. Di IPA akan makin perdalam karena soal UP-nya jenisnya ini banyak, tapi tak terlalu sulit kalau paham konsep sistolik dan diastolik. Sekali lagi, sistolik pencetlah jerawat kirimu, diastolik jangan pencet jerawat kananmu. Itu lebih mudah. Kenapa menghafalnya? Jadi kalau pencet darah keluar, tekanan maksimal, otot jantung kontraksi. Kalau dipencet yang kiri, kalau tidak dipencet yang kanan, maka dia santai. Santai itu tekanan minimum. Darahnya masuk lagi kan gitu. Oke, paham Bu? Paham, Pak. Oke ya, itu cara ngapalnya ya. Cara ngapalnya biar mudah. Oke, ini contoh soal jenis yang lain. Ya, ada perbandingan A dan B. Kita menganalisis jawabannya. Ini jawabannya kita analisis. Ini soalnya hot. Ini karena sudah ada konsepnya yang mana sistolik yang ditekan atau yang kempis. Sistolik. Sistolik A, Nih ya. Yang B sistolik, itu B diastolik. diastolik. Iya. Tinggal kita analisis jawabannya. A diastolik, maka langsung salahkan. Salah, A Gambar sistolik A. benar, tapi Benar. santai. Salah ya? A. salah. Salah. B. Diastolik. B diastolik benar, santai pas. Salah. Pas lah. Relaksasi betul. Diastolik santai, ya kan? Ya. Berarti yang C yang benar, ya. Yang B salah kenapa? B diastolik tapi dia bekerja, kontraksi bekerja kan? Bukan. Salah ya? Oke, Ya. harusnya Salah. santai. B sistolik salah ya, harusnya dia Salah. diastolik. Oke, jawabannya C. Ini model soal yang tentang yang lain mengenai peredaran darah. Oke, kita lanjut ya. Kita Mudah lanjut. aja bagi Pak Amir ya. Apa, Pak? Mudah aja bagi Pak Amir kunci-kuncinya. Iya, udah biasa, Pak. Dari 2020, Pak. Amir kan suhunya. Kita yang susah ini. Amir Setengah mati batangkap ini. Iya, Bapak ngapalnya pencet sistolik, pencet jerawat kiri, diastolik jangan pencet jerawat kanan, itu aja, Pak. Ya, Pak ya. Jadi kalau Pak lupa, ingat aja jerawat kiri pencet. Kalau pencet kan darah keluar kan, Pak? intinya Iya. kalau sistolik itu sebelah Iya. kiri, dia Iya, diastolik kanan. Berarti kalau diastolik nih Pak Amir, dia santai Pak ya, enggak boleh Iya. dia terlampau banyak bekerja gitu Pak. Benar, Bu. Saya, Pak. Benar, Pak. Santai. Kalau santai relax, artinya relax berarti tekanan minimum. Relax kawannya tekanan minimum. Kontraksi kawannya tekanan maksimum. Udah selesai, Pak, masalah itu. Ya kan? Oke. Ya. Pak, makasih banyak, Pak. Pandai-pandailah membaca trik-triknya ya. Saya Iya, kan Pak. kasih triknya pencet jerawat kiri sistolik, diastolik, jangan pencet jerawat kanan. Itu cara saya, Pak, biar supaya enak kan gitu. Iya Pak. Nah, oke. Oke ya, lanjut ya. Kebalikan aja, sistolik itu kalau dipencet jerawat kiri maka keluar darahnya. Kalau diastolik jangan pencet maka darahnya masuk lagi. Paham, Pak? Oke ya. Darahnya mengalir diastolik. Ya Pak. Nah, kita lanjut, boleh kita lanjut langsung ke nomor 1. Mantap Pak, mantap. Yuk. Oke, ya, Halo, kita lanjut. Bapak. Lanjut. Kemarin sudah sampai nomor 20, 20. Bapak. Iya, karena Bu nggak dibaca, Bu. Sorry. Tadi malam saya juga ada KKK tahun baru. Nggak apa-apa dibahas lagi Pak, justru Ya, lebih dibahas lagi. lebih Maaf ya, paham. kita Ya. sampai Ingat, kita Pak. Ya. akan sampai habis, Bu. Enjoy, Bu. Waktu Nggak juga apa-apa Pak, mau dibahas lagi Pak, nggak apa-apa. Iya, biar- nggak apa. Oke, kita Saya bahas juga baru ini gabung Pak. unsur ya. Ini unsur senyawa campuran ya, unsur senyawa campuran. Memahami ini adalah memahami dengan cuman 6 yang dipahami kan, cuma sampai 6. Jadi tak terlalu banyak yang dipahamin. 6 soal atau 6 yang dikasih tahu oleh oleh soal UP, kita hanya menebak yang mana unsur, yang mana senyawa, yang mana Senyawa. campuran. Oke, saya pahami dulu yang mana unsur. Ya, unsur itu adalah yang logam ya, logam. Yang logam itu biasanya ada akhiran pakai bukan cium Bu ya, nanti cium pula atau ada umnya ya. Ada umi, ada mak di situ ya. Jadi logam itu ada mak, ada umi ya. Aurum. Ada umnya, aurum, Aurum. aluminium, pokoknya yang ada Aluminium. umnya itu namanya logam. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahamin ya?
Ya. Logam. Kecuali apa? Kecuali kuningan. Kuningan itu senyawa. Oke, unsur logam yang ada umumnya, apalagi unsur yang kita pakai napas. Napas kita pakai apa? Oksigen. Oksigen. Yang biasanya gas-gas aja, Bu, yang gas-gas, bukan kentut, Bu ya, yang oksigen. Bukan kentut, yang nitrogen, yang ada NN-nya itu, yang hidrogen. Nah, yang biasanya gas-gas itu, apalagi klorin. Klorin. Nah, apalagi banyak ya, fluor, itu kan bahasa-bahasa yang kimia yang klorin ya, yang ada in-innya lah. Klorin, yang ada NN-nya, ada in-innya, yang ada ini, NNN ini. Ya. Yang ada umumnya, bahasa belakangnya itu biasanya unsur. Paham, Bu? Ya. Maka yang ini hanya adalah senyawa. Yang senyawa gimana, Pak? Cari dulu yang ada umumnya. Cuma nomor 5 yang ada kan? Iya. Maka yang ada 5-nya salahkan. Seperti itulah cara menjawab soal. Salah. Tinggal yang ini sama yang ini, ya kan? Iya. Iya, seperti itu, Bu. Ibu kalau tahu satu ini, yang mana yang unsur, maka langsung salahkan aja. Nggak usah kelamaan, oke? Nah, paham, Bu, cara jawab soal yang pertama? Iya. Salahkan dulu. Pak, apakah harus nyari yang jawabannya salah? Iya, menjawab soal UP, menjawab soal apapun pilihan ganda. Ini trik, Bu, karena dulu saya tutor juga, tutor GO. Jadi caranya cari yang salah, bukan cari yang benar, oke? Bukan cari yang benar. Mantan tutor di Medan dulu. Jadi cari yang salah, bukan cari yang benar jawaban itu. Oke, Bu? Karena mencari yang salah ketemu yang benar. Oke, salah tinggal yang D sama yang E. Bapak Ibu tinggal berdoa aja, Bismillahirrahmanirrahim, tinggal pilih aja kalau nggak tahu kan. Ya, gitu. Nah, itu. Ya, macam dulu anak SD kan. Tapi kalau tahu yang mana senyawa, kita bahas senyawa. Senyawa itu biasanya nih ya. Biasanya pahamin dulu yang gampang dulu. Yang gampang dulu yang akhirannya ada 00 itu. Yang ada alkohol, etanol. Nah, itu biasanya itu ada etanol. Ini bahasa lain dari alkohol yang ada hol-holnya itu. Alkohol. Baru yang ada sasanya, osa-osa. Itu gula sebenarnya. Gula, ya. Yang ada osa-osanya, glukosa, fruktosa, ya, dan lain sebagainya ada osa-osanya, itu namanya gula. Asam klorik. Apalagi kan gula itu kawannya garam kan, Bu? Ya kalau garam itu ya udah pastilah garam dapur. Garam dapur itu namanya natrium klorida ya, NaCl. Dapur itu juga senyawa. Oke, apalagi madu ya. Etanol kan alkohol, biar supaya baiknya adalah madu lawannya kan gitu. Ini namanya senyawa. Oke. Cara cepat lagi Pak gimana? Yang 2 nama biasanya pakai 2 nama. 2 nama. Biasanya itu depannya asam. Nah, asam-asam ya, atau 2 asam asetat senyawa ya, S. Kalium nitrat senyawa ya. Senyawa. Sudah, yang ada osa-osanya senyawa. Yang ada ol-olnya senyawa. Ya, berarti jawabannya 1, 3, 4, 6. Jawabannya D. Belerang itu gas, Bu ya. Belerang itu gas. Gas belerang ya, Bu ya. Belerang itu gas, sulfur. Nama lainnya sulfur. Gas belerang, sulfur. Iya, simbolnya apa? S2 ya. Bukan S1, S2 nih. Sulfur namanya. Oke. Sulfur itu adanya di gunung-gunung atau di kawah-kawah gunung. Oke, Bu. Bisa dipahamin? Ya. Jadi yang namanya itu tuh. Oke, Pak, yang campuran gimana? Campuran itu ingat aja Ibu elemen apatar ya. Elemen apatar ya. Apa aja, Pak? Tanah, air, laut, pakai air laut. Air, api. Kalau di sini air di sini air murni ya. Air murni itu H2O, itu namanya senyawa ya. Air tanah itu campuran, air laut campuran. Tanah, api ya. Tanah, api, angin. Angin, udara ya. Bahasa lainnya udara ya. Udara. Oh. Nah, jadi ingat aja yang namanya elemen apatar waktu kita nonton dulu kecil-kecil kan. Oke. Iya. Apatar. Oke, apalagi Pak? Apalagi yang ada pelarutnya. Misalnya Ibu campur teh, kopi, ya kopi, sirup, teh manis dingin. Nah, itulah seperti itulah yang ada zat pelarut sama pelarutnya, oke? Sirup, teh manis, es teh. Nah, itu namanya campuran. Oke, bisa dipahami, Bu?
Jadi cara ngapalnya seperti itu aja ya. Jadi nggak usah sulit-sulit. Cuman 6 dikasih, nggak banyak-banyak. Kadang 5 pun dikasihnya ya. Jadi nggak banyak-banyak sampai 6. Yang namanya itu kita sering dengar, oke? Saya dipahami, Bu. Jadi kalau misalnya besok asam klorida, apa namanya? 2 nama kan? Senyawa. 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 Asam klorida, ya, senyawa. Senyawa. Kalau saya bilang nanti yang ada apa lagi? Asam amino. Asam amino argentum misalnya. Argentum apa tuh? Unsur. Unsur. Bagus. Yang ada umumnya argentum, apa ya ada umum. Paham, Bu? Unsur tuh cuma 1 ya Pak ya. Kalau senyawa tuh 2 gitu ya Pak. Kalau iya, kalau namanya enggak, Bu. Kalau gitu kadang-kadang kita jangan sampai tertipu, Bu. Iya. Kadang-kadang etanol, Bu. Satu nama kan? Pada umumnya iya, hanya satu nama tuh unsur, tapi pahami lagi, yang ada ol-olnya itu senyawa, yang ada osa-osanya itu senyawa, Bu. Ol dan osa Yang ya. unsur itu yang ada Sama logam. n in itu namanya. Sama N. N in itu Oh biasanya. ya, N. Itu cara-cara ngapal ya, Bu ya, biar supaya mudah kan. Nama juga para N in nih Pak. nah, gitu aja n in yang ada. Unsur ya. Unsur itu klorin, belerang, nitrogen, oksigen, udara kan, logam itu namanya unsur ya. Kalau senyawa ol, osa, Ol, garam osa. dapur. ol osa. Iya. Terus 2 kata ya. Nanti pasti ada latihannya, Bu. Nanti Ibu, udah pahaman gitu. Sabar ya, ini ada yang bahas OP. Paham, Bu ya? Nanti bahas IPA, siap bahas IPA, nanti ada latihannya. IPA tuh banyak latihannya, ya tinggal enak aja, tinggal main-main aja, Ibu. Oke? Kita lanjut ya, Bu ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Semangat Pak. Apa, Pak? Mendengar suara Bapak menjelaskan seperti ini saya semangat. Semangat. Ya, orang Batak, Pak. Iya iya. Seperti tidak ada lagi masalah kita mengikut ujian. Iya, iya, apa? Semakin semangat saya mengikuti ya, betul. Iya, harus semangat, Pak, karena Semangat, jangan kendor. harus cuman inilah cara Bapak untuk membangkitkan ya maaf ekonomi kita ya kan, Pak? Namanya Amin, guru amin. kan, Pak? Betul, Pak Amir. Oke. Ya. Namanya guru kan. Oke, guru itu Iya. dapurnya harus tetap ngepul, oke? Iya. Jangan sampai Betul mandul. sekali, betul Pak. Semangat aja, Semangat. oke? Lanjut Mantap, kita. Amir. Iya. Siap Pak. Lanjut kita ke ini ha, cuman kasih 6. Mereka pemerintah cuman Nomor kasih 6. 3 ini Masa apa kita ya? nggak bisa pahamin kan gitu kan? Cuman kasih 6. Etanol apa tadi Senyawa. Ada apa? Unsur. Amonia itu senyawa ya. Amonia air kita tuh. Glukosa, Unsur. klorin, Klorin. unsur. Ya Unsur. udah selesai kan, Bu? Ya. Tinggal yang mana aja? Tinggal yang mana yang unsur atau senyawa, oke? Paham? Kalau besok dikasih sampai ya, dikasih sampai 8 misalnya pemerintah 4, 5, 6, 7, 8. Ah, banyaknya sedikit lah saya bikin ya. Air, laut, ya. Udara, Unsur. aluminium, besi, dah besi, baru yang namanya klorin, Apalagi nih? baru yang namanya fruktar ya dulu ya, fruktosa, baru yang namanya asam, Senyawa. baru yang namanya garam, Unsur. dapur. Dikasih kita banyak oleh pemerintah. Pemerintah nggak mau soal gini. Nah, semua sudah dapat katanya, udah pandai-pandai ini orang nih. Kita kasih banyak lah dulu katanya. Oke, air laut apa? Campuran. Aluminium, Campuran. aluminium, Unsur. besi, Unsur. klorin, unsur, udara, osa-osa, Osa. nama, garam dapur, paham, Bu, Pak? Iya, mudah dipahami, Mbak. Jangan pening-pening, orang cuma soal aja kok. Ya, intinya, Bapak Ibu jangan takut sama soal, takutlah sama Allah, sama Tuhan. Amin. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, jangan nanti sampai depan kok merinding, takutan. Jangan. Soal cuman soal. Sekali lagi cuman soal. Pak Amir, Saya, Pak.
mendengar ini aja saya merasa enggak rugi saya, Pak. Merasa enggak rugi saya masuk ke sini, Pak. Iya Pak, udah mainan saya Pak. Udah lama saya mainin ini Pak, 2020 Pak. Emang tutor di mana lagi Pak? Padahal ini Oke. belum ketemu orangnya langsung ya. Iya. Ya, nanti Ibu terkejut pula. Pak Amir kok beda katanya. Enggak seperti yang dibayangkan kan gitu. Oke ya. Izin lanjut ya, kita bertanya, ya. Pak. Langsung, Pak. Oke. Perantara aula. Izin. Silakan Bapak Ibu, silakan bertanya. Ini Pak, untuk soal yang kita bahas ini kan etanol kan tergolong kepada senyawa, Nyawa. belerang unsur, Etanol, nyawa. kemudian amonia senyawa, glukosa senyawa, emas unsur, dan klorin unsur. Jadi dari jawaban pilihan yang di bawah ini Pak, masuk kemana dia nih Pak? Bagus. Inilah Iya, yang Pak. kemarin soal UP Oktober nih Pak. Iya. Soal UP Oktober. Iya, sampai Oktober, Pak. Carilah yang paling dekat Pak. Maka jawabannya adalah Oh gitu. Heeh. Apa C. jawabannya? D. Dua. Lima, enam. 256. Iya, Oke. 256. C. C ya. C. C. Oh, berarti yang mendekati. Karena Iya, walaupun yang tiga tidak nggak masuk, ya disebutkan. mungkin dia salah ketik Bu. Ya namanya Iya. juga buat soal Bu ya. Tiganya itu ada sih, Pak. Jawabannya C. Karena lebih- Oke. Tapi Karena lebih banyak betul, Pak ya. iya, tapi kan sudah diperbaikinya di soal UP Desember. Tengok UP Desember. Ada jawabannya kan? Ada Gitu, di UP Pak. Desember Ada ada. yang juga. Nah, Ada, itulah Pak. namanya evaluasi Kemarin soal. saya Oke? muncul ini kemarin. Iya, benar Oktober. Oke, paham Bu? Lanjut kita ya. Iya, lanjut. Kita hapus Lanjut Pak, lanjut. Oke. Oke, ini lagi mengenai teks Bu ya, mengenai apa? Mengenai materi pokok. Untuk materi pokok, ya cari aja jawaban yang tidak nyambung atau carilah yang jawaban tidak nyambung dulu ke KD-nya. Misalnya nih KD. Seorang guru SD merancang pembelajaran dengan KD menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ini kan belajar bahasa Indonesia kan Bapak Ibu? Iya. Ya kan kita ngajar bahasa Indonesia tuh, ya. Setahu saya, kalau masalah kita nggak tahu nih materi yang memuat KD itu apa aja materinya. Setahu saya, belajar bahasa Indonesia tidak ada penggunaan alat, iya nggak? Nggak ada. Tidak ada. Itu kan jebak namanya, ya kan? Mm-mm. Itu namanya jebak, kan nggak kan ada penggunaan alat. Tidak ada juga. Iya, ya cari dulu yang ada adalah kalimat Kosakata. efektif, kosakata Kosakata baku. sama Ya. kalimat Ya, efektif. suku kata Paragrafnya nggak ada, Nggak maka ada. salahkan. Ah. Sukata nggak ada, ya udah selesai jawabannya E. C. Oh, paham Pak, udah teriknya. Insya Allah. Iya. Jadi kita nggak usah pening-pening, jawabannya langsung ada kan gitu. Betul Pak, cari yang salah dulu ya Pak ya. Iya, seperti itu Bu. Itulah enaknya Oke. pilihan ganda. Kita tembak guys kali ini 3 kali. Gas lah terus, jangan sampai pening-pening ya. Santai aja guys. Oke. Berarti Soal ya kok, santai ya, nggak pening-pening ya. Oke, ini lagi soal ini cuman soal ini. Ya ini soal cuman Keluar itu Bapak pribadian. kemarin. Iya, keluar Bu, sama ini Keluar. soal asli Bu. Ini memang soal asli Bu. Iya, ini soal asli. Kayak mana lagi saya bilang ini soal asli. Siapa yang ngirim Pak? Member yang sudah ujian. Pak, saya ada soal Pak. Pak mau. Sinilah saya bilang. Ya udah. Seorang guru mencatat bahwa ada seorang siswa bernama Aldo yang cenderung abai pada tugas. Berarti masalahnya abai pada tugas. Maka solusinya dia jangan abai, gitu kan Bu? Ya Bu ya. Jadi Iya. baca soal, ini kan masalah. Siswa itu masalah. Dia abai terhadap tugasnya. Berarti tuh nanti jawabannya dia harus nggak abai pada tugas itu. Paham Bu? Paham. Nah, kebalikannya. seperti itu cara nyarinya. Oke, komitmennya untuk mempelajari di kelas. Jika diajak dialog, Aldo selalu minta maaf atas perilakunya karena ada problem dalam keluarga. Namun tidak menunjukkan adanya perubahan. Yang ada perubahan. Sebagai seorang guru, sikap sebaiknya adalah ya kita walaupun nggak tahu bahasa asertif karena sini sudah saya kasih tahu. Saya dulu yang salah. Simpatik. Kalau ketemu dua jawaban yang hampir sama Bu, simpatik, empatik ini sama, artinya mirip. Maka Ibu jangan pilih jawaban ini. Kenapa? Nggak mungkin jawaban itu. Tidak bolehlah di pilihan ganda ini ada dua jawaban yang sama. Paham Bu? Iya. Ini salah. Tinggal yang C, yang A, yang C sama yang E. Baca yang C dulu. Misalnya belum tahu yang A itu asertif. Altrusum, mendapatkan bantuan, meminta siswa lain untuk membantunya, memakluminya. Ya nggak mungkin Nggak lah. boleh. Mungkin lah maklumin. Nggak selesai masalahnya. Proposial, memberikan bantuan dengan toleransi. Nggak mungkin lah toleransi. Dia abai. Salah. Yang A jawabannya selesai. Walaupun nggak tahu jawabannya ini apa asertif kan. Perilakunya menghambat. Nah ini pas. Paham Bu? Kadang-kadang kita terjebak di sini. Di B sama di D. Kita terjebak.
Iya betul Pak. Kemarin saya salah terjebak Pak. Iya, karena jawaban B sama D itu sama. Nggak boleh di dalam jawaban ada dua jawaban yang sama. Sama. Salahkan. Oke, paham, Bu? Iya. Insyaallah, Bu. Saya kan ngajarinnya sambil ngajarin bagaimana menjawab soal ya. Menjawab soal tuh jangan takut dulu, baca dulu apa masalah di soal, baru kita pahami jawabannya. Oke. Pada pukul 5, Andi tampak sedang berbelanja di sebuah pasar swalayan. Ketika memperoleh barang yang diperlukan nih soal IPS, ia tampak cepat sekali masukkan barang tersebut ke keranjang belanjanya. Barang-barang yang dimasukkan itu atau dibeli termasuk barang kualitas dan bagus dan mahal. Berarti dia paham dia beli barang kualitas bagus dan mahal. Perilakunya dia main masukkan aja. Berarti dia nggak lihat harga ya Bu ya. Iya. Iya. Cari jawabannya ya udah selesai jawabannya di. Betul kan dia? Oh iya iya. Saya Iya betul kan? kemarin Pak. Ya betul, mungkin yang lain salah. Betul deh. Saya juga betul. Kemarin itu udah keluar Pak. Oke, lanjut ya. Gampang lah. Lanjut Pak. Ya, lanjut, oke. Biar sampai 40 kita. Bu Padila, guru kelas 1 sekolah dasar mengalami masalah dalam pembelajaran keterampilan membaca hampir. Nah, ini soal pedagogi. Soal pedagogi masalah yang dihadapi guru ya. Masalah yang dihadapi guru, cara cepatnya gimana, Pak? Cara cepatnya adalah Bapak Ibu harus pandai-pandai memilih yang namanya model pembelajaran, model yang sesuai, model yang bagus ya, model yang bagus dan sesuai dengan KD yang diajarkan. Habis itu medianya sesuai. Udah cari aja jawaban yang dua ini, model dan media. Selesailah itu. Kalau masalah seperti ini ya. Jadi kata kuncinya ini, pedagogi ada masalah seperti ini, cari model yang bagus sesuai dengan masalah, cari media. Paham, Bu? Iya. Mana dua itu? Oke, siswanya perlu mengenal huruf dengan benar. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa penyebab masalahnya adalah guru yang menggunakan media pembelajaran dan berarti dia jarang menggunakan media. Berarti solusinya harus pakai Media. Model dan media. nah, dan menggunakan metode tradisional. Berarti harus pakai metode. Ya Metode. udah, selesai jawabannya. Cari media. Yang A media benar. Media. Satu dan Yang nomor tiga. tiganya itu Model. Selesai 1 dan 3. Jawabannya adalah yang D. Satu dan Pak, yang 4 tiga. kayak mana, Pak? Yang 4 metode bervariasi ini rancu, nggak jelas. Variasi Banyak iya. macamnya. Ini juga belum Kurang jelas. spesifik. Karena pakai tik nggak cocok. Ini dia hanya mengenal huruf, ya kan Bu ya? Ya, Lebih mengenal baguslah Ya. pakai yang konstruktivisme, langsung ada media nyatanya daripada pakai yang visual. Oke, Bu? Berarti tetap kata kuncinya model dan media. Iya, kalau kata gini Pak, kuncinya masalah-masalah gini kata kuncinya cari model dan media yang bagus, sesuaikan dengan masalah. Kalau seandainya besok nak model Safi kan tetap model berarti metode Iya, itu. benar, Pak. Pas Oh, itu. gitu. Cari aja yang bagus, Pak. Sapi. Kita nggak tahu sapi itu apa. Pasti Iya, iya, itu iya. jawabannya. Nggak mungkin lagi kemana-mana. Oh, iya, Satu iya. benar kan? Satu salah, ini salah. Tinggal yang ini, yang ini, yang ini. Ya kan, Pak? Iya, Kita Pak. bandingkan nomor 2. Pakai tik. Masa pakai tik ini mengenal huruf? Enaklah pakai langsung. Ya kan, Pak? Ya. Iya, Iya, iya. Kedua salah, salahkan langsung. Nomor 4. Bervariasi. Seperti apa sih? Nggak jelas, kan? Heeh. Masa jawabannya pakai ini nomor 4, 1 dan 4. Kenapa? Karena nggak nyambung. Kenapa? Yang diminta media dan model. Metode. Ya kan, Pak? Metode. Iya, Nah, iya, jadi iya. kalau dua-dua pakai model, metode, maka nggak mungkin salah jawaban itu. 3 dan 4 ini. betul, betul, Ya kan, betul. Pak? Jadi nggak Iya. mungkin gitu kan. Jadi jawabannya sudah pastilah salah yang 4. media. Di jawaban 1 Satu dan 3. media, satu Media dan model, metode berarti. ini. Media dan metode, ya kan? Metode, Media iya. dan metode. Sesuaikan Ya, aja. kata kuncinya media dan Metode. Oke, Pak. Jadi 1 dan 3 yang pas. Kenapa? Nomor 3 lebih baik daripada nomor 4. Oke? Oke, Pak. Oke. Pak. Oke. Kenapa yang E salah? Yang E salah keduanya metode, iya kan? Iya, iya, iya. Nggak Ya. nyambung. media dan Metode. Kenapa yang B salah? Keduanya Media. media Iya. nggak nyambung. Seperti itu, Bu. Mudah kan, Bu, cara menjawab soalnya? Insya Allah Pak. Ya, kita Bu. nggak usah berpikir pening-pening ya. Paham aja, nggak nyambung. Kenapa? Dua-dua media, dua-dua metode. Harus metode sama Media. Iya. iya. Nomor A kenapa salah? Masa pakai tik, orang mengenal huruf kok. Mengenal huruf pakai media langsung konkret. Kenapa? Anak kelas 1 Kelas lebih 1. enak mandangi TV apa pakai kartu media? Pakai kartu. Pakai kartu. Itu lebih mudah. Seperti itulah Bu cara membandingkannya. Oke? Paham ya? Ya. Lanjut aja. Lanjut ya. Lanjut. Iya.
Lanjut. Oke. Nah, ini saya kemarin salah nih. Ya mohon maaf ini, kemarin salah nih. Salah satu apalah ya. Oke. Nah, salah satu masih lulus ya, salah Iya. 35 ya, harus dia ini. Maksimal salah 35. Oke. Upaya pemajuan HAM tadi ada yang Bu apa tadi Bu? Siapa tadi namanya tuh? Ngasih tahu saya, Pak, ini lembaga independen. Artinya itu Pak, lembaga yang tidak iya betul, tapi benar juga di sini lembaga independen. Saya pikir ini lembaga swadaya masyarakat yang independen. Saya baca lupa ini. Lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat yang independen. Nah, berarti cari jawabannya lembaga negara mana yang independen, lembaga mana yang swadaya masyarakat yang independen. Yang independen di sini lembaga negara adalah ini Komnas HAM, tidak dipengaruhi oleh pemerintah, netral, bersifat netral. Tidak ada Di sini- nasionalnya. Iya ya di sini enggak Bu, kemarin itu Bu. Kenapa? Karena saya pikir independen itu masyarakat. Rupanya tadi Ibu itu ada yang ngasih tahu, lembaga independen adalah lembaga yang bersifat mandiri. Oke Bu? Sendiri. Oh, berarti enggak yang Mandiri kemarin ya, sendiri Pak? dan tidak terpengaruh oleh adanya pihak lain mempengaruhinya. Di sini Berarti itu jawabannya. upaya pemajuan Indonesia dalam berbagai produk hukum, lembaga negara dan lembaga masyarakat. Berikut ini yang termasuk lembaga independen. Berarti kita cari lembaga independen yang di lembaga negara dan lembaga independen yang di masyarakat. Swadaya masyarakat. Iya, yang dua itu apa yang dua? Yang independen adalah yang D, Pak ya? satu. Iya, yang LBH. D. D, Ganti, Bu, D. ya. D, Mohon Pak. maaf, Komnas. satu soal apalah, satu soal ya. Komisi. Kalau saya salah 10 soal juga nggak masalah karena 35 Ya. soal Bu, ya. Komisi untuk orang hilang dan Iya, jawaban D ya, ganti ya. Pak, maklum. Nah, diganti ya. Ya, saya di sini ya. Lembaga independen berarti tadi Berarti Mas bukan tadi. lembaga swasta ya, Pak? Iya, kemarin? benar Bu. Lembaga independen adalah lembaga yang tidak terpengaruh oleh netral. Netral Bukan itu nasional. iya, lembaga negara mana yang independen, lembaga swadaya masyarakat mana yang independen? Jawabannya cuma Komnas HAM dan Kontras. Inilah yang independen dua ini. Oke, mohon maaf Bu ya. Komnas HAM dan apa, Pak? Kontras. Kontras. Komnas HAM dan Kontras. Oke. Jadi jawabannya apa tuh Pak? D. Dodol. D. Dodol. Gantikan ya, gantikan. Oh. Oke. Dorang. Orang apa tuh Pak? Orang hilang Pak? Iya, orang hilang. Komisi orang hilang. Komisi untuk orang hilang. Kontras. Kontras. Oke, bisa? Kontras dan Oke, Pak. komisi. Komnas HAM dan Kontras. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Ya. Itu lembaga independennya. Oke. Saya gantikan. Ya, mohon maaf. Oke. Dan nomor 8, dalam rangka mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Oke, kita pahami dulu. Jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oke. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang mampu mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi tuntutan tersebut. Apa tuntutannya? Mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Contoh kegiatannya untuk mengemban misi tersebut adalah A. Menyajikan contoh tayangan video beragam bentuk budaya asing. Ngapain cuma menyajikan? Nggak nyambung ya. Ya. Mengklarifikasi nilai budaya asing yang pengaruh masyarakat. Bagus. Mengklarifikasi artinya memfilter sesuai dengan fungsi Pancasila. Ini bagus. Mendiskusikan budaya asing yang paling berpengaruh di dunia. Ngapain seperti ini kan? Mengelompokkan berbagai budaya berdasarkan budaya benua. Ini ngapain? Nggak nyambung. Ya. Karena ini pahami adalah jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila di masyarakat. Ya, cuman B jawaban yang masuk. Mengidentifikasi contoh, ya nggak ada lagi. Jawaban yang masuk adalah B. cuma B. Mengklarifikasi. Mengklarifikasi adalah mencari nilai yang terbaik, Nilai budaya asing. nilai budaya asing yang baik untuk Baik. memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Oke, misalnya budaya Jepang. Budaya Jepang adalah etos kerja yang tinggi, Disiplin. wah, disiplin ya. Disiplin. Mengutip sampah sembarangan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke, itu namanya kita mencontoh budaya orang lain. Paham Bapak Ibu? Iya. Sama gampang itu. Lanjut kita ke soal ini. Ini juga soal bahasa Indonesia. Sekali lagi soal bahasa Indonesia saya ini tidaklah terlalu mahir bahasa Indonesia, tapi bisa menjawabnya. Kenapa? Karena tidak terlalu sulit. Ya. Segera para camat membuat pernyataan kekeringan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan terlebih dahulu meminta surat pernyataan kepala desa agar segera ditangani. Kata Bupati Tanah Datar
usai rapat koordinasi antisipasi kekeringan di ruang Manggala Kabupaten Tanah Datar Kamis 21 Agustus 2020. Di sini saya nggak paham nih tanda petik 2 yang mana kan gitu. Kita pahami juga ini, tapi bukan di sini ya. Tanda koma yang mana kan? Yang saya tahu habis Kamis itu Tanda biasanya koma. ya kan? Ini Ya. kan harusnya pakai koma ya kan? Iya. Ya. Nah, jadi ya jawabannya itu benar itu ya, itu benar. Ya, cuma ini yang benar. Oke, masa main langsung aja. Harusnya pakai koma kan? Ya. Iya, jawaban D. Iya. D ya. Jadi soal ini nanti kita pahamin ya nanti di bahasa Indonesia. Oke, lanjut ya. Sama penulisan surat ya Pak. Iya, benar. Ada tuh Pak. Tenang aja Pak. Di bahasa Indonesia lengkap dan selengkap-lengkapnya. Teks-teksnya juga lengkap. Kalau sekarang kan hanya membahas soal bagaimana yang baik. Oke. Ya, Pak. Ini soal juga, ini soal nih. Saya nggak tahu masalah di atas, tapi kalau saya bilang ini masalahnya, di antara situasi berikut ini kemungkinan yang paling menggambarkan permasalahan siswa. Nah, kalau gini, kalau dilihat dari ini, kalau mencari volume itu gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 4. Berarti 60 ya. 60 kubus satuan ya. 60 satuan, pangkat 3. Oke, ini cari luasnya gampang. Tapi ini nyari apa saya masalah di atas nggak ada nggak? Saya nggak tahu soalnya gimana. Saya cuma dapat, saya nggak tahu yang di atas masalahnya apa. Saya jawab yang E. Kenapa? Karena kalau gambar seperti ini bingung kadang-kadang siswa. Kenapa? Kemampuan spasialnya masih kurang. Nanti kita bahas ini ya. Kalau ada soal yang seperti ini sama, mungkin saya dapat atau ada yang dapat soal ini, kirimkan aja. Jadi saya tahu masalahnya. Oke Bu ya. Lanjut ya. Oke, siap Pak. Ya, lanjut. Ya, saya jawab kemampuan spasial. Karena Kemampuan memahami gambar. iya, kemampuan memahami gambar yang sulit. Maka saya jawab E. Spasial itu kemampuan memahami gambar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor apa nih? Nomor 11. Meminjam barang sendiri. Ya, meminjam barang sendiri. Ini masalahnya dia meminjam barang orang lain tanpa izin ya. Tidak meminta izin. Dan tidak bilang terima kasih. Ya udah, solusinya gimana? Guru itu Mengajarkan mengajarinnya. Ya udah, Mengajarkan. izin dan terima kasih, ya kan? Ya. Iya. Ya cuman jawabannya kan? Membiasakan siswa menggunakan Membiasakan siswa menggunakan kata ajaib. Iya, cuman kan jawabannya. Iya. Iya. Jadi paham Bapak Ibu? Aman ya? Terima kasih. Iya, aman. Itu soal kepribadian. Mudah lah itu ya. Oke. Nomor ini juga nomor 12. Ibu harus paham nanti di PS itu dampak globalisasi ya. Dampak globalisasi. Saya kasih kunciin dulu. Yang pertama itu bidang politik. Bidang politik ini pengaruh yang namanya ideologi, Pak ya. Ideologi. Misalnya, masyarakat sekarang lebih cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan umum. Itu namanya bidang politik, Pak ya. Paham? Ya. Oke, pengaruh. Misalnya paham-paham komunisme atau paham-paham liberal telah masuk ke masyarakat. Itu namanya globalisasi di bidang politik. Oke, itu ideologi, pengaruhnya ideologi. Di bidang ekonomi cari aja yang ekonomi, misalnya kesejahteraan, pendapatan, paham Bu ya? Ya. Iya. Di bidang budaya, ini biasanya budaya asing. Tuh, nasinya, Kak. Ya, budaya asing ya, budaya asing. Cari aja yang budaya-budaya itu, ya. Di bidang apa lagi? Di bidang ekonomi, politik, budaya, di bidang sosbud, sosial budaya. Sosial budaya. Ini biasanya kalau sosial budaya ini adalah disiplin, ya, etos kerja, rasional, sportif. Nah, seperti itulah, Bu. Jadi ya, jadi ini ekonomi itu pengaruh ke ekonomi, budaya pengaruh ke budaya, sosial budaya ini pengaruhnya ke integritas, ya, enaknya gitu. Integritas. Jadi jawabannya cuma integritas yang ini, yang C. Paham, Bu? Iya. Paham ya? Jadi dampaknya seperti itu caranya. Ini dampak globalisasi ya cuman ini. C, hati-hati ini menjebak ini. Sosial budaya. Ya kadang-kadang nih jebak semua nih jawabannya. Tapi kalau sosial budaya cari yang ke diri sendiri. Etos kerja, bekerja keras, disiplin, mandiri, rasional, sportif. Itulah namanya sosial budaya. Oke, paham, Bu? Iya. Kalau politik kemana? Politik larinya ke ideologi, mempengaruhi sifat masyarakat. Misalnya kita Pancasila gotong royong, nasionalisme. Ya. Tapi sekarang menjadi sukuisme. Itu namanya pengaruh politik. Paham Bapak Ibu? Ya. Oke.
Kalau globalisasi pengaruh ekonomi, sekarang masih banyak menderita harga-harga bahan pokok melambung tinggi, ya itu namanya ekonomi. Pengangguran. Kalau budaya gimana? Ya udah ini kayak masuknya budaya Korea sekarang, Kayak asing. opa kan gitu kan. K-pop, Opa, ya. Lebih Pipi. dia. Anak sekarang nih lebih cinta opa. Kalau zaman kita Sahrul Khan ya kan Bu ya? Iya. Ya, kalau zaman sekarang opa, lebih putih dia, oke? Ya kan Pak, dulu kita mitun, apa lagi? Midun ya kan? Iya. Itu namanya pengaruh budaya di bidang politik. Budaya, Paham ya. ya, Bu? Iya. Pahamin ya. Oke. Dicatat boleh juga, di screenshot boleh. Jadi kita langsung ke nomor 13. Paham? Aman lah nih, kalau ini aman lah. Nggak terlalu sulit kalau IPS tuh. Oke, yang sulit mana? Yang sulit, yang sulit cuman pemahaman kita aja. Takut sama soal itu aja. Oke. Di kelas Anda ada seorang siswa yang selalu tidak izin mengikuti pembelajaran dan membawa surat keterangan dokter. Maka yang Anda lakukan ini, Bu, jenis soal seperti ini itu 3 sampai 5 Mencari soal. tahu, Pak. 3 sampai 5 soal ini masuk. Masalah siswa. Teorinya apa? Pakailah cara humanisme. Manis. Ini aja, memperhatikan kondisi manusia. siswa, memanusiakan manusia siswa, mencari tahu, mencari solusi. Ya udah, cuman mencari tahu penyebabnya aja. Jawabannya cuman kata lagi yang lain. Ini salahkan. Udah selesai jawabannya. Mencari tahu sakit Iya. siswa dan alasan tidak. Iya, benar. Jadi kalau tahu ini hambatannya apa, kita tahu solusinya. Itulah teori belajar humanisme. Nanti banyak nih Pak, ada teori belajar banyak Pak. Banyak teori belajar, 3 soal nggak salah teori belajar. Humanisme, behavior, kognitif, ya, sibernetik, satu lagi konstruktif, kognitif. Oke itu. Ini jawabannya A, memanusiakan manusia. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, maka pakailah teori humanisme. Selesai masalah itu. Nggak usah pusing-pusing. Oke, lanjut kita. Dalam rangkaian kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian kompetensi dasar di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Aktivitas yang memotivasi, oke. Memotivasi di awal pembelajaran. Ada 2 ya Bu ya. Ibu bawa alat peraga atau bawa media. Sama video. Ya, alat peraga atau media ya, atau medianya. Media yang keren atau yang menarik siswa. Yang kedua Ibu pakai menampilkan video. Video apa? Video yang bermanfaat di kehidupannya, oke? Bermanfaat. Atau bermanfaat di kehidupan nyata ya, di kehidupan nyata. Ya udah, cuman cari itu 2 aja. Saya nggak mau lama-lama ya, cuman B, selesai masalah kan gitu. Ada kuncinya video. Iya. Motivasi cari peraga atau cari video? Kita cari video, udah selesai B. Pak, kalau ada video 2 ya bandingkan aja yang mana yang baik, oke? Iya, Pak, kalau ada alat peraga sama video, ya pilih aja video. Yang lebih baik video kalau motivasi, oke? Pak, kalau nggak ada video, pilih alat peraga. Paham Bapak Ibu? Seperti itulah cara menjawab soal. Kata kuncinya cuma ini 2. Oke? Selesai. Jadi kalau ada media dan video, pilih yang video ya Pak? Iya, pastilah. Misalnya gini, pastilah yang nyambung Bu, yang nyambung dengan KD. Misalnya video, misalnya ini menerima keberagaman, Ibu dijebak video apa namanya? Video alat-alat musik berbagai negara. Nyambung ya. Nah, itu salah Bu, nggak nyambung kan? Iya. Harus cari yang nyambung. Ini yang nyambung nih karena ini cuman yang ini, yang B. Berarti yang B yang nyambung ya kan? Cuman yang B. Oke, B nyambung kan? Ya. Pas dia dengan KD-nya. Oke, silakan yang Bu Rustia Ali sama tadi Bu siapa tadi? Silakan yang angkat tangan. Silakan Bu. Cek Bu. Cek. Ya, udah habis tanyaan. Ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu. Lanjut Pak, lanjut. Jelas. Paham ya? Kata kunci motivasi adalah alat peraga dan video. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Oke, sesuaikan dengan KD, sesuaikan dengan KD-nya. Oke, lanjut kita ke nomor ini, kita besarkan lagi sedikit. Ya maaf ya. Oke, kegiatan berikut ini yang dapat di kegiatan inti pembelajaran kelas 1 untuk indikator menentukan kosakata tentang anggota tubuh dengan teks pendek. Ingat, ini
kegiatan intinya dengan teks pendek. Perhatikan kata kuncinya, teks pendek ya. Hati-hati. Hati-hati itu. Iya, benar. Teks itu dibaca, bukan ditonton. Nah, ini ada nonton nih pakai video. Membaca. Saya kemarin salah mengamati. Iya, ditonton nih, bernyanyi nih. Mengamati salah. Bernyanyi ngapain bernyanyi? Mengamati ya. Mengamati pula. Masa bacaan diamatin? Oh, Ya. Mati ya. Oh, video nih, Membaca video berarti, Pak, ya? ngapain video salah? Ya udah selesai jawabannya. iya mantap membaca dan menemukan kosakata tentang Ternyata cara mudah Teks ya. pendek, Pak. Teks pendek, teks itu dibaca, bukan ditonton. Oke? teks ya. Ya, kenapa Pak yang A sama yang E salah? Saya bilang kenapa A sama E salah? Tidaklah mungkin jawaban yang mirip ada di dua jawaban. Ini mirip kan, Pak? Ada di Iya iya iya. Iya, Oh, mirip. Ya, benar. Kalau ibu Sama jawab kayak- yang A, ibu mesti ambil yang E, kan gitu. Ini nggak boleh. sama kayak tadi Pak ya. Iya, Apa tadi benar. simpati Yang empati simpatik ya. dan Iya, empatik. benar Pak. Itu menjebak Oh. kita. Kita dijebak dengan jawaban yang sama. Padahal bukan itu jawabannya. Teks pendek. Ini baca, bukan dinyanyikan. Ya udah selesai. Jawabannya B. Karena kita mudah dijebak ya Pak ya. Apa Pak? Karena kita mudah dijebak, kami mudah dijebak. Iya, makanya Inilah itu orang-orang Pak. yang Jangan mudah dijebak terjebak. soal. Soal itu menjebak kita. Perhatikan Bicara apa yang waktu. dimintanya. Teks pendek, maka teks pendek itu dibaca, bukan dinyanyikan, ya kan? Dibaca. Ya. Maka yang baca mana yang B? Selesai jawabannya. Nggak usah pusing-pusing, lanjut ke soal lagi kan. Oke? Jadi paham ya Pak Ibu? Insyaallah. Ini kan saya cuma ngajari aja Pak ya, maksudnya saya sekali lagi mohon maaf, saya bukan ngajarikan berenang ya. Kita sama-sama ya, mungkin saya lebih sedikit aja kalau yang banyak ya. Jadi Iya Pak. saya cuma itu aja, biar ibu tuh mengulang lagi lah masa-masa muda dulu yang pintar-pintar dulu masa mudanya, sekarang ngulang. Kenapa? Sekarang ini kan beban anak, jadi Banyak syaratnya Pak. Syarat. Oke, ini soal juga masuk. Masuknya apa ini soalnya? Masuknya penelitian sejarah ya. Penelitian sejarah. Ini pahamin ini sejarah pasti masuk. Kata kuncinya gimana Pak? Pahamin dulu ini ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Penelitian sejarah. Yang pertama namanya heuristik. Kalau dari katanya heuristik. Ristik itu kumpulan tulisan. Wawancara. Tulisan ya. Ristik. Mengumpulkan sumber, namanya mengumpulkan sumber. Nanti saya ajarin bagaimana yang kemarin saya bilang itu, mengumpulkan sumber. Oke. Yang kedua, validasi sumbernya. Validasi sumber. Oke. Yang ketiga namanya interpretasi. Menafsirkan. Yang keempat adalah Histiografi. Grafi adalah membuat replika atau menuliskan ulang, membuat kembali atau menuliskan kembali ya. Membuat atau menuliskan kembali. Membuat berarti replika, menuliskan berarti tulisannya, replika atau kembali. Oke. Contohnya gimana? Saya bilang ibu ketemu uang logam. Logam ya, ketemu logam atau ketemu batu giok atau entah batu apa. Ya, uang logam ini ibu nggak tahu, ini karena nggak nampak. Ini uang logam apa lah ini. Ibu cari di Google, ibu foto. Nah, itu namanya ibu cari informasi, itu namanya kegiatan heuristik. Nah, ya heuristik. Ibu cari informasi di Google atau ibu cari di perpustakaan, Oke, itu namanya ibu heuristik. Yang satu ya, yang satu. Yang kedua, ibu bawa ke lembaga yang valid atau lembaga yang jelas lah, yang paham, lembaga sejarah yang tahu tentang koin itu. Oh, ini koin dari kerajaan Sriwijaya. Kayak museum ya Pak ya. Ini dari koin Sriwijaya tahun sebelum Masehi atau sudah nggak tahu lah tahun berapa kan. Nah, bla 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 bla, pokoknya itu ya. Jadi itu namanya ibu, ada doktor, ada insinyur, ada profesor mengasih tahu inilah koin dari kerajaan Sriwijaya atau Majapahit, misalnya gitu. Itu namanya lembaga, itu namanya nomor 2 validasi. Yang ketiga, ibu bawa koin ibu pulang, wartawan nunggu di rumah. Kayak mana tadi? Nah, ini koinnya dari ini, dari itu, dari ini, ketemu di sini, ketemu di sana, ketemu di ini Majapahit, bla 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 bla. Paham Bu? Ibu menceritakan interpretasi.
menafsirkan sambil menceritakan kepada kawan-kawan ibu atau kepada media massa yang mewawancara ibu. Paham, Bu? Ya. Paham. Sudah. Yang keempat, ibu pengen membuat bukunya atau replikanya, maka ibu buatlah replika logam tadi, ibu bawalah ke museum atau ibu buat bukunya, buku tulisnya, atau ibu tampilkan ke blogger ibu, tulis lagi. Itu namanya apa? Nomor 4. Paham, Ibu? Paham apa Ibu? Iya, Pak. Iya. Oke, saya mute dulu ya sama jawab ya. Oke. Satu soal UP kemarin yang udah UP yang lalu-lalu nih. Ibu datang ke suatu tempat yang di dalamnya ada replika-replika kerajaan Majapahit. Itu apa? Halo. Saya ulangi. Museum. Bagus. Historiografi, paham? Historiografi. Paham? Paham, Pak. Oke. Ibu mau mau paham peristiwa sejarah tentang yang namanya pembantaian para jenderal di Lubang Buaya. Ibu mau cari itu sumbernya yang lebih bagus, yang lebih konkret. Ibu cari sumbernya sampai ke Belanda, sampai ke Amerika. Itu apa namanya? Heuristik. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Paham? Ya, Paham. Ibu menemukan prasasti. Ibu menemukan prasasti kuno. Ibu datang ke suatu lembaga yang paham. Dokter itu membilang ini prasasti dari kerajaan Majapahit. Itu apa namanya? Validasi. Ngerti, Bu? Ngerti? Ngerti. Pak. Ibu menceritakan atau menafsirkan sendiri tentang yang tadi itu namanya apa? Prestasi. Setelah itu ibu tuliskan ke Google, ke blogger. Ibu namanya apa? Historiografi. Paham apa Ibu? Paham. Paham ya? Paham. Ya, aman ya Bu ya? Aman ya? Aman. Ini soalnya apa? Baca sendiri soalnya apa? Ada. Nah, ini. Kalau ini sudah jelas lah dia nih. Antropologi Universitas Erlangga, ya udah jelas. Validasi. Iya, selesai jawabannya. Validasi sumber. Kan udah jelas, universitas lembaga kan? Iya, Pak. Paham Bapak Ibu? Mengumpulkan sumber, Iya, Pak. Iya. Memvalidasi sumber, Pak. Ya. Validasi sumber. Karena lembaganya. Oke, aman ya? Oh. Aman. Saya hapus. Berarti mengumpulkan sumber, Pak ya? Validasi, Pak. Mengumpulkan sumber itu kita cari Pak, cari sumber-sumbernya. Kita mencari sendiri kalau mengumpulkan sumber tuh, Pak. Iya, cari sendiri informasinya. Cari sendiri. Oh. Kalau ini Iya. datang ke lembaga antropologi misalnya Erlangga, dokter forensik, bahwasannya ini benar, valid. Perempuan usianya. Ini valid ya. Oh, valid. Dari kepastian, Pak ya. Oke, udah pas ini memvalidkan datanya. Oke? Paham? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke ya. Oke, lanjut. Kalau ada lembaga yang memvalidkan itu namanya validasi sumber. Aman ya? Aman, Pak. Kalau kita mengumpulkan data itu namanya heuristik. Oke, aman ya. Interpretasi kita menceritakan kembali ya. Kembali. Menuliskan temuan itu apa namanya? Historiografi. Bagus. Mereplikakan misalnya gini, membuat candi replika itu namanya historiografi. Sana soal gini, Pak. Soal ini ya. Bapak, yang orang Padang nih ada nih istana Pagaruyung. Pagaruyung. Ya. Itu historiografi namanya, oke? Oh, Paham apa? iya, Pak. Iya, Historiografi, Pagaruyung itu historiografi, ngerti ya? Itu kan udah nggak asli ya. Oke, aman ya? Cuman replika. Aman, Pak. Paham? Oke, lanjut. Oke, Pak, saya ada nggak ngerti ini, Pak. Kenapa, Pak? Saya nggak ngerti yang mana alat penilaian, yang mana yang namanya teknik penilaian, ya kan? Yang tadi Ya. tuh nanya tuh. Ada yang nanya tuh. Oke. Saya jelaskan ya. Yang nggak paham tentang yang namanya alat penilaian dan teknik penilaian, tolong dipahamin ini. Dipahami dulu, kisi-kisinya meminta adalah alat evaluasi yang dimintanya. Alat evaluasi. Lembar biasanya. Ya, alat evaluasi itu di dalamnya ada yang namanya yang pertama harus ada teknik penilaian. Alat evaluasi itu di dalamnya ada teknik penilaian. Instrumen. Ada instrumen penilaian. Instrumen itu bahasa lainnya adalah alat.
atau instrumen. Instrumen itu namanya alat ya. Instrumen penilaian. Oke, pahamin ini. Jadi dia dalam alat evaluasi adalah teknik penilaian, ada alat penilaian. Oke. Alat evaluasi itu nanti ada alat evaluasi sikap, evaluasi kognitif, iya, afektif, kognitif, psikomotor, ya kan? ACP kan? Ya. Iya. Sikap atau bahasa lainnya adalah sikap, afektif. Ini kita bahas ini sikap, afektif sikap. Kognitif itu pengetahuan, psikomotorik adalah keterampilan. Keterampilan. Oke, bisa dipahamin? Ya. Yang membuat bingung nanti adalah perbedaan yang mana yang teknik, yang mana yang alat. Itu yang bikin pusing kepala kan gitu. Caranya gimana, Pak? Oke, saya hapus. Oke. Caranya gimana? Caranya sampai 4:30, banyak lagi waktu, sejam lagi. Oke. Sikap. Oke, sikap itu kita bagi, paham Bu ya? Kita bagi di tabelnya. Teknik yang kemarin sudah yang dibagi di grup itu, teknik penilaian, ini namanya instrumen. Instrumen atau Alat. alat. Iya, tekniknya ada 3. Yang pertama observasi. Pak, observasi itu bisa wawancara ya? Bisa, namanya teknik. Wawancara itu teknik. Oke. Yang kedua itu namanya penilaian diri. Penilaian diri. Yang ketiga yang namanya penilaian Antar teman. Iya, antar teman. Iya, antar teman. Oke. Pak, instrumennya gimana, Pak? Ibu tinggal tambahi kata lembar, kata pedoman. Selesai, Bu. Ngapa pening-pening? Misalnya, tekniknya observasi. Apakah instrumennya? Lembar observasi atau pedoman observasi. Paham, Bu? Ya. Kalau ada kata lembar, ada kata pedoman, itu namanya instrumen. Paham? Ya. Atau alat. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, ya. Kalau misalnya lagi lembar penilaian diri, itu namanya Instrumen. Pedoman penilaian diri itu namanya Instrumen. Pedoman penilaian antar teman itu namanya Instrumen. Alat itu namanya instrumen atau alat. Lembar itu namanya alat atau instrumen. Paham? Paham. Saya yang sikap paham ya, yang sikap paham. Nanti saya kasih soalnya habis ini biar paham. Oke, saya hapus nih ya. Ya. Oke, saya hapus. Yang kedua ada namanya pengetahuan. Pengetahuan tekniknya juga ada 3 teknik. Yang ini namanya instrumen atau alat ya Bu ya. Sama itu Bu, jangan sampai beda nanti. Oke. Teknik yang pertama itu yang namanya tes tertulis. Oke. Tes tertulis. Yang kedua yang namanya adalah tes lisan. Yang ketiga yang namanya penugasan ya, penugasan. Oke, tekniknya adalah pengetahuan, tes tertulis, tes lisan, penugasan teknik. Kalau dia ininya biasanya pakai soal, ada depannya kata soal. Depannya pakai kata soal. Depannya pakai kata soal. Depannya pakai kata soal. Pak, tapi kalau misalnya pilihan ganda aja, Pak, ya ini udah soal namanya, ya kan? Ya. Pilihan ganda, soal pertanyaan, soal lisan, menjodohkan, esai menjodohkan. Oke. Kalau Pak menjodohkan itu apa, Pak? Teknik apa alat? Ya alat. Menjodohkan soal kan? Iya. Ya, paham ya, Bu ya? Oke, soal ini apa? Soal tanya jawab langsung. Ya. Tanya jawab atau kuis. Kuis langsung, kuis lisan. Penugasan apa? Soal individu maupun kelompok. Individu ataupun kelompok. Iya, misalnya dikasih tugas individu ya udah itu soal namanya kan? Soal individu atau kelompok. Itu namanya alat. Depannya pakai kata soal. Paham, Bu? Kalau di pengetahuan depannya pakai kata soal, kalau di sikap depannya pakai kata lembar. Itu namanya alat. Paham, Bu? Paham? Dengan sikap. Ya. Paham? Paham. Saya hapus boleh ini. Paham, Pak. Paham, Pak. Ini pengetahuan. Pengetahuan depannya alat itu adalah soal.
Kalau di sikap, alat itu atau instrumen itu adalah lembar. Lembar. Pedoman. Oke. Ngerti, Bu? Jadi kecil-kecil. Ngerti, Bu? Coba. Lanjut, saya hapus ya satu lagi ya. Keterampilan. Keterampilan itu ini soalnya banyak nih, Bu. Soal ini banyak nih, sampai 5 soal nih. Keterampilan tekniknya ada 4. Ya, teknik sama instrumen. Ada 4 instrumen. Ada 4. Yang mana itu, Pak? Iya. Yang pertama kerja. Unjuk kerja itu apa? Ibu berpidato, baca puisi, mempraktekkan, ya praktik atau kinerja. Menampilkan diri. Menonjolkan diri itu namanya praktik unjuk kerja ya. Yang kedua namanya produk. Iya, Ibu buat sesuatu ya. Yang ketiga namanya proyek. Ibu buat tugasnya di luar jam sekolah, di tugasnya payah. Yang keempat ya membuat video. Video itu portofolio itu mengumpulkan ya. Oke. Instrumennya apa? Instrumen di sini adalah pakai kata rubrik atau pakai kata skala penilaian. Oh, rubrik itu skala. Skala penilaian artinya atau pakai kata lagi lembar checklist. Banyak ini dia bahasanya, lembar checklist. Kalau ada dia seperti ini, rubrik, skala penilaian atau lembar checklist itu namanya instrumen. Paham, Bu? Paham. Instrumen namanya. Itu namanya instrumen. Kalau ada kata lembar, soal, rubrik, skala penilaian, lembar checklist itu namanya instrumen. Ya, tinggal tambahin aja. Misalnya unjuk kerja, rubrik unjuk kerja, instrumennya. Rubrik unjuk kerja. Paham? Yang kedua, Skala. Rubrik. Rubrik proyek. Paham, Bu? Proyek. Atau skala penilaian portofolio. Sama aja kan? Paham, Bu? Oke, saya bikin soalnya sebelum kita ke nomor 1. Saya bikin soalnya dulu. Saya bikin soal, Bu, ya, boleh? Ya, siap. Oke. Ya. Misalnya gini ya, saya bikin. Kalau misalnya membuat laporan itu apa? Laporan. Membuat laporan. Ya, itu apa? Produk apa? Produk. Bagus ya. Laporan itu produk ya, Bu, ya? Produk. Paham ya? Oke, saya buat soal ini. Saya hapus dulu. Oke. Ibu guru nomor 1 ya. Ibu guru ingin menilai KD ya, KD bla bla bla. Ibu ingin menilai sikapnya. Menilai ibu ingin guru A ingin menilai sikap ya. Sikap. Apakah instrumen yang cocok? Yang soal, Bu, ya. A, C, I, E. Observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Ingat, Bu, ini namanya instrumen ya. Oke, ya. Instrumen yang E, tes tertulis. Atau di sini yang ini adalah pedoman wawancara. Apa, Bang? Ingat, instrumen wawancara. Instrumen pedoman wawancara. Kan instrumen yang ditanya. Iya, benar kan instrumen, benar. Pedoman. Jawabnya D. Pedoman wawancara, paham? Ya, paham. Tapi ya, oke, saya bikin soalnya, saya hapus ya. Yang kedua, soalnya panjang, bla 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 bla. Katanya apa lagi? Hasil nanti membuat laporan, melaporkan laporan atau membuat laporan, melaporkan laporannya, membuat laporan. Oke, ini kita jawab instrumen penilaian yang cocok. Instrumen penilaian. Ingat, membuat laporan apa? Keterampilan kan? Keterampilan ya. Jawablah yang keterampilan, paham? Jawablah yang keterampilan. A, soal pilihan ganda. B, soal uraian. D, pedoman penilaian diri. Yang D, skala penilaian
Produk. Benar, benar. Yang D. Yang ini produk. Ini menjawab. Yang D. Instrumen. Pak. Instrumen. Paham? Skala penilaian produk. Paham? Paham ya? Ya. Pahamin? Berarti Pak. Ganti lagi soalnya. Saya mau dulu nih ada suara Ya. apa namanya? Ada suara handset. Oke, bisa dipahamin? Saya. Oke, saya bikin lagi soalnya yang nomor 3. Yang nomor 3. Ibu itu ingin bernyanyi. Anaknya ingin bernyanyi, ya menilai bernyanyi. Bagaimana kah? Soalnya panjang, bernyanyi dia. Teknik penilaiannya. Bernyanyi itu ya, Pak? Tampilan. Keterampilan. Kerja. Jadi Keterampilan. jawabnya adalah keterampilan. Jangan kemana-mana, observasi. Baru yang ini namanya kinerja. Ini namanya rubrik kinerja. Ingat, ini teknik kinerja. Tes tertulis. Tes lisan. Apa jawabannya? B. Kinerja. Kinerja. Teknik. Paham? Tekniknya. Paham? Ya. Teknik berarti yang B, ngerti? Ya. Saya bikin lagi soalnya biar paham, Bu. Soalnya banyak soalnya. Nggak apa, Bu ya? Nggak apa ya? Saya biar pahamin Apa, ini, Bu, Pak? ya. Saya masih Ya, bingung Pak. juga kok. Ya, Lebih bagus, Pak. misalnya KD-nya adalah memerinci konsep ruang dan waktu. Ini kan C4 nih kan? Ya, pengetahuan. Pengetahuan. Berarti Ibu cari pengetahuan nanti. Misalnya tanya alat penilaian. Alat itu sama dengan Instrumen. Ingat, cari yang kognitif. Jangan kemana-mana Ibu ya. Cari yang kognitif. Karena memerinci konsep ruang dan waktu itu biasanya kognitif. Oke ya. Kognitif. Jawab yang kognitif. Jangan jawab yang observasi ya. Observasi. Lembar penilaian diri. Ini salah nih Bu ya. Oke. Merinci. Apalagi tes tertulis. Oke. Saya bikin pilihan ganda. Ini rubrik produk. D pilihan ganda alatnya. Iya. Paham? Iya. Paham Bapak Ibu? Alat penilaian. Alatnya. Tapi kalau saya ganti ini tekniknya. C, Pak. Teknik. Itu apa? Tes tulis. C, Pak. C jawabannya. Paham? Iya, Pak. Nah, ini pengetahuan. Paham? Ini pengetahuan. Bisa dipahamin? Alat tadi sama dengan apa, Pak? Pamir? Alat itu sama dengan Instrumen. Iya. Saya ulangin ya. Kalau ditanya alat penilaian, jawabannya apa? Pilihan ganda. Alat-alat pilihan ganda. Pilihan ganda. Alat itu sama artinya dengan Instrumen. Nanti soalnya banyak tentang ini, Bu. Ya, saya ajarin nanti juga banyak soalnya. Pak. Paham, Bu? Paham. Paham, Pak. Lagi. Paham ya? Udah paham deh, enak kita kan. Ini kita ajarin lagi. Ini kan yang menjawab soal. Oke. Soal ini, soal yang UP. Mengidentifikasi, menyatakan siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban. Ngukurnya pakai apa? Nah, apakah pakai sikap? Ya enggak lah kan mengidentifikasi. Mengukurnya Kognitif nih kan? Identifikasi berarti lembar. Pengetahuan, Pak. Ini pengetahuan kan? Ya, kognitif. Iya, mengidentifikasi hak dan kewajiban. Pengetahuan. Kalau pengetahuan, maka carilah jawaban yang pengetahuan. Ya cuma B, kata lagi. Tulis ya. Salah. Salah. Itu sikap. Lembar observasi Sikap. sikap. Portofolio. Keterampilan. Keterampilan. Sikap. Tes tertulis pengetahuan. Pengetahuan.
Cocok kan? Siswa dapat mengetahui mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Ya udah, jawabannya pakai tes tertulis lah. Iya. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, nanti banyak soal seperti ini, gampang itu, oke? Lagi Pak, soal lagi Pak. Oh, soal lagi ya. Lagi Pak. Biar saya lebih jelas Pak. Ya, bentar Bu ya. Aduh. Bentar ya. Kemana saya cari soalnya? Mudah-mudahan ada soalnya. Saya belum lagi modul ya. Apa? Biar lebih jelas. Apa ya, Sir? Ya? Mudah-mudahan ada lah soal nih di mana. Pak Amir, Bu, Pak saya Pak. nanti ada video ini dibagikan, Pak. Oh jelas lah Pak. Silakan Pak yang mau Pak mau ada kerja nggak apa? Silakan. Bukan, Pasti Pak, video tadi. dibagikan. Bukan, Pak. Kan saya ketinggalan mencatat yang Bapak jelaskan tadi. Oh. Nanti Iya. videonya ada Pak. Ini kan direkam Pak. Aman. Berarti dibagikan di WA gitu, Pak? Iya, nanti saya bagikan Pak linknya, oke? Boleh. Oke, ini contoh lagi ya. Contoh lagi saya cari itu contoh lagi sini soalnya. Di mana saya cari lagi? Ada nggak saya nih? Nah, ini nih, untung dapat. Nih, apa nih soalnya? Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari tes tulis. Kognitif, Pak. Ya kognitif. Ya maksudnya kalau kognitif jawabannya langsung aja, Bu. D. D, Pak. D. Iya, D. Lagi Pak, bentar Pak. Saya ulangin ya. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan dan tes tulis dan atau visual. Salah satu indikatornya menentukan gagasan pokok. Ya, menentukan gagasan pokok, menentukan. Itu kognitif. Kognitif. Iya, Pak. Iya. D3. D3. Alat evaluasi. Alat evaluasinya adalah tes. Iya, betul Pak. Nggak mungkin observasi, sikap. Portofolio. Portofolio keterampilan. Produk. Keterampilan. Pengetahuan. Pengetahuan yang D kan? Paham? Ya. Paham, Pak. Ya Pak, dikit-dikit dah nyambung kok Pak. Ya nyambung. Oke, kita lanjut ya soal tadi ya. Oke, nanti kita ajarin lagi, tenang aja. Soalnya banyak kok, Bu. Saya ini nggak nyambung dikit. ngasih soal nih nggak Pantesan main. salah semua kemarin. Ya, itu Bu, jangan salahkan saya, Bu. Menyalahkan diri sendiri. Keluar semua tapi tidak benar. Iya. Ini juga soal ini ya, kita sampai jam 4:30, masih bisa ke soal 30 soal bisa lah nih. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester gasal sedang menyusun menceritakan tuh adalah Keterampilan. C2 ya. C2 juga iya masuk, Oke. tapi kalau diminta alat penilaiannya menceritakan berarti enaknya ke keterampilan, paham Bu? Iya. Iya, Pak. Menceritakan arti gambar, ini rumusan indikator, tapi yang diminta adalah rumusan Indikator. Rumusan indikator, cari dulu yang sama. Cari dulu yang sama. D sama E. Minimal sama. Kalau nggak ada yang sama Pak, cari yang di atasnya. Nggak boleh yang di bawahnya. Nanti saya ajarkan nih ya. Nanti saya ajarkan, bukan sekarang ya. Ini Kita jawab soal, bukan sekarang. Saya mau dulu. Oke, cari yang sama. Menceritakan, cari yang menceritakan. Ada nggak? Ada. Ada yang C, ada yang E, ada yang B. Ini sama dia artinya. Menjelaskan, menceritakan sama. Ini berarti salah. Nah. Cari yang sesuai. Apakah pakai kosakata yang benar dan kalimat efektif? Ngapain? Kita bukan belajar bahasa Indonesia ya. Yang B salah. Yang C secara lengkap dan tepat. Ya benar, secara lengkap dan tepat. Karena hanya menceritakan yang tepat. Benar berarti yang sesuai kan? Yang sesuai. Yang E, masa pakai intonasi yang benar? Ngapain? Pikir baca puisi kan gitu kan? Salah. Oke, jawabannya Salah C. dong saya kemarin. Nah, ini PPKN. Ibu mau jawab apa? Yang E kemarin. Intonasi yang benar, Bu. Kita puisi apa? Adakah puisi PKN? Nggak ada, Bu ya? Yang ada itu di itu. Apa, Bu? Apa? Jawabannya C, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Sampai 4:30 dan 19 tar lagi. Oke, kita lanjut nomor ini 19. Ini juga sebenarnya nanti soalnya udah tahu lah nih kan. Di masalahnya adalah masalah nebang pohon. Ini pakai penebangan pohon. Kertasnya harus pakai apa? Karena terus kertasnya dipakai tebang pohon. Ya cari solusinya. Kalau kertasnya nggak mau ditebang pohon, maka di sekolah harus pakai kertas daur ulang. Ulang ya B. Jawabannya ini B kan. daur ulang. Iya, B lah jawabannya ini. Karena kan masalahnya kertas, pohon-pohon banyak ditebang. Jadi kalau gitu ya kertas daur ulang. Makanya Ya. kertas-kertas yang lama dikumpulkan. Ya Bu, silakan. Kemarin yang menjadi ambigu itu soalnya ada gini, memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Makanya kemarin jawaban saya yang
kertas daur ulang ini saya ganti. Apa yang Karena di situ yang memadai, takutnya daur ulang itu enggak memadai gitu loh, Pak. apa nih Ren? Menghadapi misalnya seorang guru pengenalan tentu untuk mengambil keputusan yang bijak dan mendukung pencapaian tersebut. Pendidikan dukungan sarana prasarana yang memadai. Ya, itu Bu nggak usah ambigu, udah jawabannya itulah Bu. Mengecoh dia, Bu, itu. Iya, B, jawabannya B. Yang lain Ibu jawab apa yang Ibu jawab? saya kemarin A. C paling. menggunakan sarana dan prasarana media pembelajaran. Berbahan lokal paling. Memadai gitu. Ini yang beronokannya C, Bu. Ya, Bu. Salah, Pak. Baru paham sekarang ini. Ya, kalau Ibu jawab yang C, Ibu nggak menyelesaikan masalah. Karena ini kan cuman buku yang cetak, berarti kertas kan? Ya. Kertas itu ya udah daur ulang. Kita pakai daur ulang kertas yang lama yang dikumpul itu kita daur ulang, itu ada alatnya. Iya. Tinggal beli pakai Dana Bos, selesai. Ibu nggak usah mikir-mikir, pokoknya selesaikan masalah dengan jawaban. Yang B lah yang misalkan masalah. Menyelesaikan masalah. Harus sama ya, Pak. Kan masalahnya tentang kertas, berarti nanti yang harus Iya, harus sama. Ya saya jawabannya gitu, Kata Bu. kuncinya, Bu. Saya juga baru ngeh sekarang. ya Kata sama. kuncinya Saya juga B. jawab C kemarin. Oke, aman, Bu. Lanjut ya. Iya, Mam. Pak. Lanjut, kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 apa nih? Biar kita nomor 2 atau 30. Setengah jam cukup lah. Oke, nomor 20. Sesuai tata tertib ini juga soalnya sulit nih ya. Sesuai tata tertib yang berlaku. Ingat, Bu, kata kunci adalah sesuai tata tertib yang berlaku. Tertib yang berlaku. Seorang guru menolak siswa yang terlambat. Ingat, gurunya nolak siswa yang terlambat. Jadi, karena sesuai dengan tata tertib. Siswa yang bersangkutan tidak bergerak dan dengan di depan pintu kelas dengan alasan ingin tetap mendengar penjelasan guru walaupun di luar kelas, ya kan? Oke. Tindakan sebaiknya guru adalah dia di luar kelas tetap di depan kelasnya, nggak masalah. Intinya di luar. Meminta siswa untuk berdiri dekat papan tulis. Kalau dekat papan tulis berarti masuk kelas, ya kan, Bu? Ya. Salah. Meminta siswa untuk masuk kelas ya nggak mungkin sesuai tata tertibnya. Meminta siswa untuk masuk kelas ya salah. Salah. Ya. Memaksa siswa beranjak pergi nggak boleh ini, ya. Membiarkan aja dia di depan kelas. Inilah sebaik-baiknya guru. Iya, karena sesuai aturannya. Guru menolak siswa masuk kelas kalau Terlambat. Iya. Jawaban yang nggak masuk akal itu yang B salah. Yang B sama yang C salah. Kenapa? Masuk kelas. Karena harus sesuai tata tertibnya. Paham, Bu? Ya. Kita terjebak. Kita pikir kita baik, ya kan? Ah, masuk aja lah, kasihan. Kan gitu kan? Saking baik lupain dulu sih, Pak. Iya, nanti dia saya minta yang masuk sebagai apresiasi ya kan, Bu ya. Jawabannya B lah sebagai apresiasinya. Itu enggak cocok. Nanti jadi banyak yang seperti itu, terlambat dimasukkan. Sesuai. Dia belajar, biarkan dia depan kelas mendengarkan pelajaran. Aturan mainnya sah. Oke? Jadi paham dia, sadar diri dia akhirnya ya. Walaupun di sini membiarkan depan kelas dengan pelajaran. Sebaik-baiknya sesuai tata tertib. Paham, Bu? Iya, Pak. Kita kebanyakan kalau ada soal kayak gini tuh masih pakai hati nurani. Hati-hati, sesuai kan, Bu? Tata tertibnya apa? Iya. Nggak boleh masuk kelas gurunya, siswanya menolak. Seorang guru menolak, tolak kata kuncinya. Kemarin kan terjebak Pak. Ya kita merasa yang kayak ibu tadi. Jadi Iya, jawabnya hati nurani. Ibu jawab yang B, saya paham. Ibu jawab yang B. Ibu jawab B kan? iya. Iya. Di sini sudah jelas, sesuai tata tertib, seorang guru menolak siswa terlambat. Sesuai tata tertib. tertib. Iya, Pak. Kalau kita boleh masuk, nanti tata tertibnya nggak berlaku, oke? Oke, Pak. Oke. Iya. Ya jawabannya D, E ya, jawabannya E. Paham, Bu? Ya, Ya. Pak. Oke. Kita masuk soal Silakan yang kata ini. kuncinya. Iya, pahamin kata kuncinya. Jadi nggak usah mending-mending. Oke. Nah, ini Kita kemarin langsung ya. keluar nih. Ini soal yang ini, Bu ya. Ini tiap tahun keluar nih, Bu. Sama. Ini kalau member yang lama nih saya Ini bikin nggak dulu. paham nih Pak. Iya, ya, Bu. Ini namanya, Bu, kisi-kisi adalah saya pahamin dulu ya, saya pahamin dulu. Kisi-kisinya adalah ini, kisi-kisinya adalah tulang penyusun rongga dada, Bu ya. Tulang penyusun rongga dada. Sudah. Rongga dada. Tulang penyusun rongga dada ada dua, Bu. Yang pertama namanya tulang rusuk, ini dia. Ya, tulang rusuk. Tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Yang kedua adalah ini dia. Tulang dada atau tulang badan. Ya. Tulang dada. Oke. Ya, tulang rusuk itu dibagi 3, Bu. Ya, dibagi 3. Dibagi 3. Ini tulang rusuknya, tulang rusuk ini tulang rusuk dibagi 3. Yang pertama sejati, Bu. Rusuk
Sejati. Sejati. Ada 7 pasang. Ingat Bu, rusuk sejati kita pahami ya. Siti Hawa tercipta dari rusuk. Ya, dari rusuk. Berarti rusuk sejati adalah istri sah Bu. Istri yang pertama itu istri sejati. Ya Bu ya. Istri sejati itu nempelnya Bu di tulang belakang suami dan tulang depan suami. Paham Bu? Jadi tulang belakang sama tulang depan tuh nempel. Nempel siapa? Nempel istri sejati, rusuk sejati. Ya, istri itu kan tulang rusuk kan, Bu? Ya. Ya. Tulang rusuk itu yang sejati nempel di belakang sama di dada. Paham, Bu? Jumlahnya 7 pasang. Ya, karena boleh laki-laki itu nikah sampai 7 kali ya, Bu ya. Nggak boleh 4 kali ya. 4 kali. 4 kali ya. Boleh. Boleh kalau dia duitnya banyak. Ya. Tidak boleh, Pak. Kasih lulus dulu. Ya, pokoknya ini ya, 7 pasang ya. 7 pasang ya, Bu ya. Modus itu, 7 Pak, pasang modus. diciptakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. 7. Pasang, Bu. Ya, 7 pasang. Ciptakan ya. Oke. Rusuk sejati itulah istri, nempelnya di mana? Nempel tulang belakang sama nempel Tulang dada. ya. Oke. Tulang rusuk palsu, istri palsu, ini namanya madu, Bu. Madu. Nikah siri. Ini istri kedua, Bu ya. Istri kedua atau madu. Madu itu 3 pasang, Bu, ya, 3 pasang, ya. Nempelnya ini mana? Nempelnya ini tulang belakang suami, dan nempel di istri pertama, Dia nempel di istri pertama. Dia nusuk istri. Jadi tulangnya ini nempel di belakang suami aja, karena di belakang suami banyak dompetnya tebal, dia nempel belakang aja, Bu. Mau nempel depannya. Jadi dia nempel madu ini nempel di belakang karena punya dompet tebal dan nusuk istri, nempel di istrinya. Paham, Bu? Iya. Nempel dia di istri pertama biar nggak dimarahin. Parasit ya, Pak. Madu Bu ya, madu nempel di istri ya. Madu itu nempel di istrinya sama tulang belakang suami. Oke. Kenapa nempel di istri? Karena biar nggak dimarahin. Kenapa nempel di belakang? Karena dompetnya tebal. Paham, Bu? Rusuk melayang ini namanya selingkuhan, Bu, ya. Selingkuhan. Pelacur. Maaf, pelacur pula, ya salah. Ya, selingkuhan. Pak Arif ya. Lapor. Atau namanya selingkuhan. Selingkuhan itu dia main belakang, Bu. Dia hanya main belakang. Dia nempel di belakang, Bu. Nempel di belakang, sembunyi. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin main di depan, Bu. Ya, Ketahuan. Selingkuhan itu mainnya di belakang. Oke. Kemudian dia melayang nggak jelas, Bu. Artinya nggak jelas ya, melayang. Dia nempel hanya di belakang. Kenapa nempel di belakang, Pak? Karena dompet laki-laki letaknya di belakang. Oke. Jadi ini yang rusuk melayang itu namanya selingkuhan itu nempelnya di belakang. Paham, Bu? Ya. Belakang. Ngerti, Bu? Ya, Pak. Masyaallah, Pak. Ya, itu ya. Sejati nempel di belakang sama di depan. Madu nempelnya di istri pertama. Istri. Pertama. Iya. Kalau rusuk melayang dia nempelnya di belakang aja. Pelakor, Bu. Pelakor, Bu. PSK namanya, Bu. Resepnya jos. Lanjut, Bu ya. Tulang hulu. Tulang dada dibagi 3, Bu ya. Tulang hulu. Ya. Sejati 7 pasang, Bu ya. 7 istri. Madu 3 yang boleh ya. PSK 2 yang boleh, Bu ya. Istri 7 boleh. Ini madu boleh 3. Yang PSK boleh 2. Oke, Bu ya, ini paham 7 pasangnya. Oke. Nah, kita masuk ke tulang dada. Tulang dada itu adalah namanya tulang hulu. Apa tulang hulu ini? Fungsinya tempat istri tinggal. Istri berapa yang tinggal? Istri 1 sama istri 2. Itu tempat rumahnya di tulang hulu, bagian depan, rumah depan, Bu. Hulu itu artinya atas, rumah atas, ya. Rumah bagian atas, ya. Hulu itu artinya atas. Jadi istri pertama sama istri kedua lah yang boleh di rumah itu, rumah hulu. Paham, Bu? Ya, Pak. Ya. Badan itu letak di tengah. Di rumah tengah itu adalah istri nomor 3 sampai 7, Bu. Ya. Baru madu ikut. Madu itu nempel di 7, 8 sampai 10. Paham, Bu? 1, 2, 3, 7 itu 7 pasang sejati, Bu ya. Sejati, ya. 8, 9, 10 itu namanya madu, palsu. Bu ya. Oke, 3 pasang, Bu ya. Palsu 3 pasang ya. Oke. Iya, Pak. Bu? Iya. Paham.
Yang di tengah itu adalah istri 3 sampai 7 sama madu 8 sampai 10. 8 sampai 10 itu nempel di 7 dia. 7. Oke, paham Bu ya? Tengah. Jadi tulang badan fungsinya apa? Tempat nempelnya istri ke-3 sampai istri ke-7 dan madu 8 sampai 10. Oke. Tulang pedang ini enggak ada fungsinya, Bu. Cuman ini tajuk pedang, tulang rawan namanya. Tulang rawan. Tulang rawan. Hati ya. Iya, tulang pedang. Oke. Ya, dia mau nempel ini yang PSK ini mau nempel atau ini kan yang selingkuhan. Nggak bisa karena rawan ya, Bu ya. Nempel bahaya jadinya. Oke. Itulah dia, Bu, tulang-tulang ini. Jadi gampang aja, Bu ya. Ingat aja istri-istri ya. Kalau suami hamil itu aja. Bawa mobil. Istri 7 pasang, madu 3 pasang, melayang boleh 2 pasang. Nempelnya istri 1 dan 2 di atas, nempelnya istri 3 ke 7, madu 8 10 di tengah, dan yang terakhir tulang rawan. Paham Bapak Ibu? Yo. Masuk ke ingat ya, istri sejati boleh 7 pasang, yang madu boleh 3 pasang. Madu boleh 3 pasang. Oke, madunya boleh 3 pasang. Oke. Istrinya boleh berapa pasang? 7 pasang. Enaknya jadi laki-laki, istri 7 pasang. Tiap hari ada waktunya. Senin sampai Minggu. Oke. Ya, langsung Bu. Tinggal 3 pasang. Alah, gampang kali. Ya. Tulang badan. Tulang palsu. Tulang rusuk. Tulang palsu. 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 Iya, jawabannya adalah jenis tulang apakah ini? Tulang yang berjumlah 3 pasang itu adalah Palsu. 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 Bapak yang tadi jawab badan itu, Pak. Badan itu tempat nempel, tempat rumahnya istri gitu ya. Ini jumlah 3 pasang, itu tulang apa? Istri yang boleh 3 pasang itu istri madu. Istri kedua. Palsu. Nah, jawabannya. Kalau badan, hulu ini tempat rumahnya, Pak. Rumahnya. Siap. Bersinggahnya rumah tadi. Oke? Kalau nggak ada rumah, kasihan, Pak, istri-istri ini kan. Oke. Jelas. Paham ya, Bu ya? Paham. Istri 7 pasang, nempelnya di belakang suami sama depan suami. Madu 3 pasang, nempelnya belakang sama nusuk istri atau dekat istri. Melayang tak nempel, dia hanya nempel di belakang aja. Hulu badan itu tempat rumahnya, tempat bersemayamnya istri-istri tadi. Sejati 1 2 di hulu, sejati 3 7 di badan, sampai 8 10 madunya di badan. Oke, paham Bu? Insya Allah. Iya, itu ingat aja Bu, istri yang madu, ingatlah tuh Bu. Gampang lah ngapain kalau itu. Madu 3. Madu 3, jangan banyak-banyak ya, 3 aja. Madu 3 ya. Ini madu Dani Bu ya. Oke. Kita lanjut kita kemari ya. Pahamilah katanya ini. Ini juga gampang ini. Cuma membuat kalimat ini kepala desa turut bersengkawa kepada terjadinya ini nggak nyambung kepada ini. Atas ya Bu ya. Atas terjadinya. Iya, atas terjadinya. Ya Allah. Bu, pemerintah baik kali Bu yang ngasih soal Bu ya. Iya nggak Bu? Iya. Iya, jadi Ibu jangan salahkan pemerintah kan gitu. Nggak boleh, kenapa? Pemerintah ngasih soalnya gampang. Kepala desa turut belasungkawa kepada terjadinya. Nggak mungkin pakai kepada, atas. Ya Bu ya? Iya, Pak. Saya betul Pak kemarin. Betul saya, Pak. Tapi yang lain salah. Berarti pemerintah itu baik. Ngasih soalnya gampang sekali. Lot soalnya itu nomor 22. Oke, Pak. Ini Pak aku nih Pak nengok soal hitung-hitungan ini Pak. Pening kepalaku Pak katanya kan. Sakit kepalaku Pak. Itu kacang Ya baju. Pak, susah nih Pak. Nah, susah. Mana caranya, Pak? Nah, gimana caranya? Ibu kan ibu rumah tangga, Bapak kan bapak kepala rumah tangga. Berdiskusi kita. Bu Heni ingin memencantik halaman rumahnya yang berbentuk persegi panjang berukuran 4 meter kali 7,5 dengan rumput. Jika harga bibit rumput per meter Rp 30.000 dapat digunakan sebagai bibit untuk lahan seluas 1,5 meter. Berarti rumput ini bisa nempel 1,5 meter. 1,5 meter. Bisa dipahami Bu? Bisa? Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa. Oke. Biaya berapa? Tengok, biaya. Tadi luas kebunnya berapa? 4 kali 7,5 kali berapa tadi? 30.000. 30.000 untuk per
1,5. Iya kan? Ya. Ya udah selesai lah, Bu. 4 kali 7,5, 30. 30 dikali 30.000 untuk 1,5 ya kan, Bu? 30 bagi 1,5 itu 20 ya, Bu? Kali 30.000 ya udah 600. Beres deh. Aduh, pusing. Gampang kali Pak ya. Kita Kalau Bapak ulangin. Kita ulangin. Kan ini kita diskusi ya, suami istri ya. Ibu sama suami ibu diskusi, bapak sama istri diskusi. Ada halaman rumah Pak. Ini Bu. Dapur ibu atau halaman ibu itu bentuknya ini 7,5 kali 4. Paham, Bu? Ya. Ya, Pak. Ibu beli di Shopee, aplikasi kuning itu, Bu, Shopee. Atau aplikasi hitam itu TikTok, ya Bu ya. TikTok atau aplikasi Lazada itu, Bu. Ya kan, Bu? Ada rumput. Rumputnya Rp 30.000. 30.000. Ibu dijebak per meter. Nah itu. Ngerti, Bu? 30.000 itu secara nyata digunakan, bisa digunakan untuk lahan seluas 1,5 meter. 1,5 kan, Bu? Iya. 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 Berarti luas ini kan 4 kali 7,5 kan, Bu? Iya. Panjang kali lebar Iya, kan? kita biaya. Oke. Nah, kalau 1,5 meter 30.000, 3 meter berapa puluh ribu? Iya. 10.000. Berapa? 60. 60.000. Paham, Bu tuh? Paham. Kita punya berapa nih? Punya 30 kan? 30 Iya, ini kan kita lahan kita adalah 30 meter. meter kuadrat. 1,5 meternya kuadrat itu adalah 30.000. 30.000. Oke. Ya, Bu, paham, Bu? Paham, Pak? Ya, paham? Oke. Ya. Paham. Coba, Bu. Coba nih. Pak, kayak mana Pak cara cepatnya? Coba nih. 1,5 ke 30 meter. Kali berapa ini, Bu? Kali berapa, Bu? 2. Kali 2 ya. Kali 2, 20 ya, 20 ya. Ya. 10. Ini kali 20 juga. 20. Ya udah 600.000. Gampang kan, Bu? Oh, iya. Oh iya ya. Gitu ya. Pak Amir, bisa diulang sekali lagi, Oh, Pak? bisa. Tenang. Ada Pak Amir masih ada aman. Nah. Oke, kita buat lahannya dulu. Kita buat lahannya warna hijau lah lahan tuh kan. Lahannya warna hijau. Ya, ini berapa tadi? 4 kali 30 meter, benar, Bu? 30 meter. Iya. Benar, Bapak Ibu? Betul, Bapak. Ya. Ya, pas. Oke. Ada Bapak Ibu beli rumput di Shopee, harganya 30.000. Tapi 30.000 ini 1,5 meter kuadrat. Jadi artinya dapatnya 30.000. Paham Bapak Ibu? Iya. Punya Ibu berapa? 30 meter. 30 meter. Kira-kira berapa harganya kan gitu kan? Cara nyarinya Iya. Bapak bacakan aja. Ini dari sini kemari kali berapa? Kali 2 ya. 20 kan? Iya. Ini juga kali 20 dong. 2 kali 3, 6. Beres. Ya, jelas ini. Iya, Pak. Paham. Ya, itu logika. Paham. Ya, yang dicari biayanya. Gampang kan? Gampang. Ya udah. Salah tadi kemarin tuh salah. Gampang sekarang baru jelas, Pak. Kemarin jawab saya 600, Pak. Kemarin nggak ada Pak Amir. Iya, karena banyak beban Ibu, banyak beban loh Bu. Biasa itu Bu, tenang aja. Beban anak, beban suami, beban yang rumah tangga, ya biasa itu Bu. Namanya juga dulu kita ini semua pinter. Karena beban tadi numpuk, jadi pusing sekarang ini bawaannya. Biasa tuh Bu, orang tua Bu. Karena jadi orang tua. Salahnya tumpul mie juga Pak, otak tumpul mie. Bukan tumpul Bu, lupa artinya karena memikirkan ada yang sesuatu yang lebih penting ketimbang ini. Misalnya maaf, misalnya Ibu mikirkan anak Ibu mau kemana besok, itu kan namanya beban, namanya orang tua kan. Itu. Tapi untuk 1 bulan ini lepaskan beban tadi, bilang sama suami, bilang sama anak, Ibu mau mengubah ekonomi kita, Bapak ingin mengubah Bapak yang masak. Amin. Ya harus gitulah. Iya, Pak. Cuma sebulannya bilang kan gitu. Iya. Sebulan untuk seumur hidup ya. Iya, itu yang paling penting, Pak. Amin. Nah, jadi jangan gara-gara kita
ini ya, Kemarin saya kadang-kadang dapat gini, maaf ya. 900.000 Pak. Maaf, kita nih harus fokus. Hilangkanlah Ya, Pak. fokus yang lain itu. Sebulan nih aja fokus dulu. Kenapa? Tolong untuk apa? Untuk kita ya kan. Nah, biarlah Ya, yang lain dulu tuh. Misalnya di sekolah, ngapain kau bro? Iya belajar lah. Masa di sekolah? Iya kan, biar aja orang bilang apa. Yang penting tetap belajar gitu. Oke? Oke. Itu Bu, fokus dulu kita. Tujuan kita apa? Fokus dulu. Oke, aman ya? Aman. Udah ngerti ya? Lanjut. Insya Allah. Soalnya Pak ada soalnya. Ini kita bahas UP dulu. Sabar. Soal tuh pasti ada semua. Oke. Ya, Pak. Ya Woi. kemungkinan tadi yang contohnya ini Contoh yang tadi Bu. Halo Bu, contoh yang tadi Bu. iya Pak. Nanti pasti ada Bu, sabar aja Bu. Oke, ya. Nanti ini hanya bahas soal UP aja Bu. Tenang aja dulu Bu, oke? Oke, pasti ada matematika kita bahas, semua kita bahas Bu. Soalnya akan seperti itu mirip-mirip. Oke Bu ya. Tapi nggak sekarang kan gitu. Ini bahas soal UP aja. Biar paham cara menjawab soal. Oke, Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksinya, masalah adalah kesulitan menyajikan laporan. Menyajikan laporan, pengamatan, informasi tentang perubahan bentuk energi. Ingat Bu, biasanya kalau kita buat laporan itu praktik kan Bu? Ya. Ya udah. Kalau praktik itu eksperimen kan Bu? Mengamati. Iya. Selesai. Jawabannya eksperimen. Supaya dapat membagi masalahnya, kalau kita buat laporan, bagaimana cara kita buat laporan? Kita harus bertindak, ya Bu ya? Iya. Kita harus bertindak, kita harus melakukan kegiatan itu. Baru kita bisa melakukan pembuatan laporan. Kalau enggak kita bertindak, coba kita PTK, kita nggak bertindak, kayak mana buat laporannya? Copy paste lah, ya kan? Ya enggak? Iya. Sama seperti ini, menyajikan laporan. Bagaimana siswa itu bisa menyajikan laporan kalau dia tidak mempraktikannya? Maka saya jawab langsung eksperimen. Saya nggak mau jawab yang lain. Iyalah, betul Nah, gitu aja, pening-pening ya. Laporan pasti eksperimen, selesai jawabannya. Jawabannya A. Ada yang salah kemarin nih? Salah, Pak. Ibu jawab apa? Saya jawab yang apa? Saya salah, Pak. Ibu jawab apa, Bu? A. Saya Pak. Bener. A, bener. Saya jawabnya C. Wah, C ngapain kerja kelompok? Nah, kan kesulitan menyajikan laporan. Kalau pakai kelompok mungkin mereka bisa gitu. Ya. Oke, bagus. Kita. Tenang ini. C itu ya. Tengok ini, yang C sama yang A. Oke. Yang C sama yang A. Kita ambil yang C sama yang A ya. Oke. Kita ambil yang C sama yang A. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Berbagai perubahan bentuk energi. Laporan perubahan bentuk energi. Kalau kerja kelompok sama eksperimen, mana yang lebih dapat ilmunya? Eksperimen. Dan ini juga pembelajaran IPA. IPA itu condongnya ke eksperimen apa kerja kelompok? Eksperimen. Kalau saya mikir kemarin kan tingkat SD. Kalau tingkat SD itu kan kebanyakan kerja kelompok biasanya Pak. Kalau eksperimen. Ya, Pak. Oke. Tidak apa-apa Bu. Bagus. Nah, saya kasih kata kunci Bu ya. Biar paham. Oke. Kalau pembelajaran IPA Bu, catat Bu. Pembelajaran IPA itu pakailah metode saintifik ya. Iya. Saintifik. Ada eksperimennya situ Bu ya. Oke, ada 5 nih metode ya saintifik itu penemuan, discovery, inquiry, PBL, PJBL ya Bu ya, saintifik ya. Oke. IPA, karakteristik IPA itu saintifik. Saintifik metodenya pastilah eksperimen, paham Bu? Saya jawab A. Ya. Kalau karakteristik IPS, IPS itu adalah CTL, kooperatif. Kooperatif. Ya, kerja kelompok, paham Bu? Iya Pak. Oke, IPS, PPKN itu biasanya kooperatif. Ya, kooperatif, kerja kelompok ya, jigsaw, mereknya dan jigsaw, apa lain sebagainya. Kalau dia matematika, karakteristiknya matematika, ini drill, latihan soal matematika ya. Ini karakteristik Bu ya, bagaimana kita mengajar drill. Kalau IPS, PPKN kooperatif, IPA itu eksperimen saintifik. Oke, kalau dia karakteristik bahasa Indonesia bermain peran Bu. Bermain
Bermain peran. Iya, bermain peran, misalnya baca puisi dan lain sebagainya. Oke? Inilah karakteristik pembelajaran ini. Makanya saya jawab ini langsung aja IPA eksperimen. Oke, paham, Bu? Iya, Oke, teknik mantap, yang Pak. benar, Pak. Saintifik. Iya, betul. Masalah. Cocok. Sudah apa namanya? Sudah tegang duluan lihat soalnya. Jadi Iya, lupa. tadi Udah apa? stres. IPA Stres itu duluan. saintifik. Saintifik itu larinya ke eksperimen. Memang semuanya bisa pakai saintifik, tapi karakteristik pembelajarannya IPS, PPKN enaknya di kooperatif, diskusi kelompok, matematika itu drill, konsepnya pakai teknik boleh. Ini boleh pakai saintifik di matematika. Drill konsepnya, IPA itu saintifik, nggak praktik. Oke, paham, Bu? Ya, Ya, ini Pak. berarti Ya, patokannya Pak. saya. Paham, Bu? Ini patokannya berarti ini. Iya, kalau ini pada umumnya. Kalau yang PKN tadi apa Pak? Jigsaw ya Pak? Kooperatif, Pak, Kooperatif sama. dan PKN. Kooperatif Untuk yang itu- PKN tadi. Ya, kooperatif itu jenisnya banyak, Pak. Jenisnya banyak, jigsaw, banyaklah jenisnya nih. Kooperatif learning itu jenisnya banyak. Oh, gitu. TGT, jigsaw. Oke, aman? Ya, Oh. Pak. Waduh. Iya Pak. Nanti kita bahas lagi nih. Oke, aman ya. Jadi jawabannya yang A. Ayam siapa tuh? Ayam siapa? Lapar ayamnya, Pak. Belum dikasih makan mungkin. Iya, laparan. Kandang Zoom. Mau ikut Zoom dia. Kita lagi ya, 30. Mudah-mudahan nyampe kan. Ketika mengajar, ada seorang siswa baru yang sama sekali belum mengerti cara belajar efektif. Ingat, belum mengerti cara belajar efektif. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ingat, kalau masalah gini, kita harus humanisme. Manisme. Yang Manusia mana kah humanisme manusia? ini? Manusia. Meminta siswa mengamati, meminta bantuan siswa lain, meminta siswa baru, menjelaskan siswa baru sampai mengerti. Apa yang E? Menjelaskan singkat. Yang mana bagus? D. 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 Kemarin D. Inilah yang humanisme. Ya. Paham? Mahasiswa humanisme. Kalau Ya. paham, Pak. Aman ya. Ini kan masalah Kayak siswa gini itu harus pahamnya, humanisme. Pak. Tapi kalau sudah terjun langsung untuk melihat waktunya, Tenang, Bu. Kalau Ibu belajar sampai sebulan, insya Allah waktu Ibu lebih banyak. Oke? Amin. Jangan. Nah, ini soalnya lagi. Tenaga profesional. Ya, saya kemarin nggak tahu juga tenaga profesional. Tapi saya tengok bahas di sini. Tenaga profesional, ya ahli dia. Jadi, Coba Pak, nomor 25 tadi Pak. Maaf Pak, saya belum screenshot Pak. Yang nomor 25 tadi Pak, mohon ketika maaf. mengajar ada Belum seorang siswa baru, sama sekali belum mengerti cara belajar efektif. Sebagai guru, ini kan masalah, Pak. Masalah itu, kalau masalah siswa, ada masalah siswa, apapun masalah siswa, selesaikan dengan teori Humanistik. ada kata Humanistik. efektif di situ, kata kuncinya. Ya, yang mana? Meminta siswa mengamati, meminta bantuan, meminta siswa baru, menjelaskan. Ah, ini saya jawab yang D lah. Ya, karena ada Menjelaskan efektif kepada di situ. siswa baru sampai memahami menggunakan cara Cara belajar efektif. belajar yang efektif. Sampai memahami, ya bagus. Ya jawabannya D. Kuncinya ada siswa baru dan efektif. Paham? Insya Allah paham, Pak. Iya, jawabannya D. Udah pasti tuh. Lanjut. Lanjut. D ya, Bapak Ibu ya. D. Lanjut nomor 26. Ini undang-undangnya saya pun nggak hafal undang-undang ini. Intinya tenaga profesional. Mana? Profesional yang A, agen pendidikan. Tapi yang enak yang D, ahli. Keahlian. Ahli itu kan profesional, Bu ya? Iya. Udah D jawabannya. Paling penting kepala kan gitu. Kita udah pusing bacanya Pak. Iya. Profesional kan memang orang yang hebat. Orang ahli. Iya. Jawabannya D. Waktunya habis Pak, makanya Baru dari Saya ulangin Bu ya. Ini kalau Ibu ini kan hafal undang-undang nih. Yang saya bikin di motor kan itu undang-undangnya. Undang-undang itu nggak perlu dihafal, tapi kita lihat bahasa pemahamannya. Tenaga profesional. Kalau yang kemarin soalnya undang-undang menanyakan hak dan kewajiban. Ya kalau hak itu yang kita tuntut. Kalau kewajiban yang harus kita lakukan. Iya. Itu yang kemarin undang-undang itu ada soalan. Nanti kita bahas tentang ini ada soal juga. Tenaga profesional. Saya nggak tahu juga undang-undangnya apa. Tapi saya pahami di sini A, B, Profesional. C, D, E. Cuman yang D yang profesional, keahlian atau kecakapan memenuhi standar. Inilah profesional ya kan? Iya. Waduh. Ini jawabannya. jelas. Moniku
Cuman itu yang arti surat Paham, Pak. paham ya. Lanjut kita, semoga sampai 30 sekali lagi. Saya mau dulu. Oke. Lanjut ya, kita ke ini. Ini dia. Ini dia yang mau saya ajarkan. Saya mute dulu nih sebentar. Mudah-mudahan cukup 5 menit. Oke. Saya pahami dulu Ibu ini biar tahu kata kuncinya teori belajar sibernetik, belajar konstruktivisme, belajar behavior, belajar kognitif, belajar Bapak, maaf kok suaranya jadi kecil ya, Pak? humanistik. Halo, cek dengar. Dengar Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Bukan saya, Bu. Dengar. Suara saya udah deres loh, Bu. Oke. Ya. Dan volumenya sudah saya full kan ini. Aman semuanya. Dengar Pak. Aman, ya? aman, Pak, aman. Aman. Oke. 5 teori ini, Bu. Nih ya, teori ini masuk 3 soal, Bu. Ya, 3 soal. Ya, sayang kalau dilewatkan dengan tidak paham teori ini. Saya pahami dulu. Teori yang pertama, sibernetik ya, Bu ya. Cybernetik. Sampai tulis-tulis, Bu. Internet. Internet. jauh. Iya, ini pakai namanya Internet. teknologi aplikasi teknologi. Contohnya Hilang, Pak, Pak, tulisannya. Internet. apa belang? Ntar dulu. Apa, Bu? Tulisannya hilang, Pak. Tumbuh, Pak. Sibernetik. Kamarnya sama. Nampak, Bu? Bapak. Ini teknologi menggunakan aplikasi software dan lain sebagainya. Ya. Hilang ya. Juga ya. Hilang juga tulisannya? Enggak. Tidak. Muncul, Pak. Ada. Mungkin Muncul, sinyal, Bu. Pak. Sinyal mungkin. Ya. Teknologi. Contohnya gimana Bapak Ibu teknologi ini? Contoh teknologi ini seperti ini Bapak Ibu. Misalnya siswa Ibu belajar matematika dengan Ada warnanya pink ini, Pak. ini warnanya biru. Biru, Bu. Sinyal tuh, Bu. Oh, ibunya delay mungkin. Iya, sinyal biasa. Oh, Iya, sinyal itu Bu, biasa seperti itu. Bu. Lanjut, Pak. Sibernetik itu teknologi Bu ya, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya Ibu belajar matematika di SMA, misalnya di SMA tuh ada soal UP kemarin tuh, bukan UP sekarang, yang UP yang lalu-lalu. Siswa bukan UP di sini ya, bukan UP di sini, bukan UP GSD, tapi di SMA soal fisika. Siswa menggunakan aplikasi software dalam pembelajaran fisika bla 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 bla. Adalah teori sibernetik. Paham, Bu? Paham itu? Iya, Pak. Iya, paham. Paham ya? Ya, menggunakan aplikasi dalam pembelajaran itu namanya sibernetik. Ngerti, Bu? Ngerti. iya. Siswa KD matematika ini SMA Bu ya, SMA. Menggunakan cara mencarinya pakai software. Itu namanya sibernetik. Paham, Bu? Iya. Paham. Sudah, ya sudah. Yang kedua yang namanya apa di sini yang namanya? Konstruktivisme. Konstruktivisme. Iya, pahami dulu yang kognitif dulu ya. Sebelum kita ke konstruktivisme, pahami dulu yang kognitif ya. Oke. Apa itu kognitif Bapak Ibu? Kognitif ini seperti ini. Pengetahuan. Iya, pengetahuan awal yang kita dapat dari pengalaman yang kita lakukan. Iya. Misalnya Ibu tahu namanya warna hijau kan dari ibu dari orang tua kan? Warna hijau kan? Ya Iya, kan? Pak. Warna hijau tuh ya hijau. Sampai sekolah, hijau itu bisa banyak warna. Ya kan? Paham? Iya. Nah, Iya, Pak. itu pengetahuan awal yang didapat dari lingkungan yang sebelumnya gitu. Itu namanya kognitif ya, pengetahuan awal. Kegiatannya ini di mana? Biasanya di apersepsi kalau kegiatan awal nih. Pengetahuan awal ya, pengetahuan awal. Contoh kegiatan pembelajarannya gimana, Pak? Kegiatan pembelajarannya. Misalnya, pada saat kita masuk pendahuluan, Ibu tanya jawab dengan siswa. Itu namanya teori belajar kognitif. Di awal ya, di awal. Ibu tanya jawab, Ibu mengajukan pertanyaan, ada Persepsi jawab. gitu, Pak. Oh, iya, iya. Awal kognitif. Paham, Bu? Paham. Yang ketiga itu namanya konstruktivisme ya. Bangun. Konstruksi membangun. Ya, membangun pengetahuan. Ini biasanya di kegiatan inti. Kognitif di persepsi awal, konstruktivisme ini kegiatan inti. Apa kegiatannya? Kegiatannya ada 4C hot. Ada kan, Bu? Iya, Pak. Misalnya mengerjakan LKPD, mengamati, mempraktikkan,
mengerjakan soal, menentukan soal, menjawab soal, ya, soal yang dipakai LKPD, mengerjakan LKS, itu namanya konstruktivisme, membangun pengetahuan. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah 4 C-HORS. Nanti kita bahas, bukan sekarang ya. 4 C-HORS itu. Oke. Ya, oke. Yang keempat, ini bisa ini ya. Ini biasa inti. Behavior. Paham Ibu? Behavior. Behavior Jalannya ini, BH pasti mulus. nah, behavior ini ada bagiannya banyak Bu. Nanti Ibu pening nih. Yang pertama itu kebiasaan, stimulus. Stimulus respon, ya Bu ya. Oke, yang kedua apa? Reward. Oh iya. Reward. Yang ketiga apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Yang keempat apa? Perubahan tingkah laku. Oh, banyak kali Pak. Ya iya, behavior itu seperti ini. Tingkah laku. Iya. Oke. Contohnya Pak, stimulus respon. Iya, misalkan kebiasaan ya, kebiasaan. Contohnya Pak, misalkan Ibu mau mengajarkan siswa mempelajari tentang bagaimana ekosistem lingkungan. Ibu bawa ke, dan behavior ini Ibu kan mau ngajarin bagaimana ekosistem lingkungan buatan ya. Nanti pada intinya Ibu mau mengajarkan anak itu ada perubahan tingkah laku, ingin menghargai petani. Ibu bawa ke sawah stimulusnya. Iya. Bawa ke sawah, ada petani. Mereka bebas mengeksplorasi bagaimana kerja petani, bagaimana cara menghargai petani. Tengok, kerja petani, kerja keras, gini-gini, bla 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 bla. Sampai sekolah Ibu tanya, apakah kerja petani ini. Gimana tadi itu petaninya? Jadi mereka, Pak, kasihan Pak ya, petani Pak ya, kerjanya capek. Itulah namanya perubahan tingkah laku. Soal kemarin tuh ada tuh. Soalnya kemarin ada soal UP di Oktober kalau salah saya. Dia bukan Oktober, di Juli itu. Soalnya seperti itu. Bawa siswa ke sawah, pada intinya guru mengharapkan perubahan tingkah laku. Namanya Soal UP Oktober, saya Oktober tuh. Oktober bilang gini lagi Oktober. Ada pembelajaran bahasa Inggris, siswa itu praktik setiap hari berbahasa Inggris, bilang gurunya ya berlatih setiap hari biar menjadi kebiasaan, biar jadi itu. Kebiasaan itu namanya behavior. Paham Bu? Paham. Kalau kasih hadiah reward namanya behavior. Oke, teori belajar yang terakhir namanya humanisme ya, humanisme. Apa ini humanisme? Humanisme kata kuncinya adalah tidak boleh meninggalkan siswa yang lemah. Itu aja Bu. Tidaklah boleh meninggalkan siswa yang lemah. Jadi Pak, kalau ada siswa yang terhambat belajarnya, mesti kita cari tahu dulu apa masalahnya, ya, apa hambatannya. Habis sudah tahu masalahnya, kita motivasi dia, kita kasih dia motivasi, kita kasih dia solusi. Sudah situ dia misalnya dia mau mengulang pelajaran, kita jelaskan lagi di luar jam pelajaran. Dia, Bu, saya ingin jelaskan kembali soal ini, kita jelaskan kembali. Itulah teori humanisme. Tidak boleh meninggalkan siswa yang lemah. Soal UP kemarin di Oktober ada soal dia seperti ini. Ibu guru memotivasi siswanya yang dalam hambatan belajar, mengaktualisasi diri. Nah, itu namanya teori humanisme. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya. Motivasi Pak ya? Iya, motivasi siswa. Pokoknya ini tidak boleh meninggalkan Siswa yang lemah. Iya, Siswa yang lemah. meninggalkan siswa yang lemah. Siswa yang lemah itu cari tahu hambatannya, cari solusinya, motivasi dia. Oke? Ya Pak, iya. Iya. Inilah teori belajar yang 3 soal masuk. Ya, 3 soal masuk. Ya. Kalau paham teori ini, nanti ada soalnya. Jadi gampang ini. Nanti kita bahas soalnya banyak nih soal di sini. 3 soal. Oke? Iya, Pak. Saya soal pertama ini. Saya hapus boleh? Iya. Boleh. 3 soal di antara yang 5 Pak. Apa, Bu? 3 soal di antara yang 5 ini kan? Iya, 3 soal di antara 5 ini. Betul sekali, Pak. Ya. Iya Pak. Nanti ada soalnya ditanya sama yang tanya, sama tokohnya siapa. Padahal tokoh itu nggak perlu dihafal, dijebak itu tokohnya itu.
hanya paham teorinya, kita bisa jawabnya soal itu. Oke, saya jawab soal saya hapus Pak ya. Ya Pak. Cek lagi nih, udah habis udah dulu dah. Oke, udah 37. Stimulus. Ya udah nih stimulus udah langsung lah Pak. Ngapain yang penting? Stimulus. Selesai Pak. Selesai C ya? Iya, selesai C. Stimulus ya. C selesai jawabannya behavior. Oke? Siap Pak. Ya. Gampang Bu ya. Kalau paham teori ini gampang ya. Oke. Iya. Cara nggak langsungnya ya, Iya, soal Pak. aktif nih. Oke, Kalau tadi konsentrasinya tenang gampang Pak. Tapi kalau sudah kan? Iya, intinya Ibu di awal. Ibu intinya di awal itu jangan sampai grogi dulu kan gitu. Kalau grogi di awal kita nggak ini. Oke Bu ya. Udah lah, ya, besok lagi ya. Udah capek. Kemarin tuh saya tuh kendalanya Pak, awal tuh tenang. Pas di soal ke-30 tiba-tiba HP saya itu blank, mati total. Padahal nggak hang HP saya. Nggak tahu Iya. kenapa itu. Seperti itu Bu. Benar. Iya. Pak Amir ketemu lagi hari Selasa ya. Ini hari apa nih? Hari Minggu. Pak. Dilihat jadwalnya itu Selasa ya. Senin nggak ada saya Senin. Senin Ibu ada loh. Oh ada sini. Ada nggak saya tuh? Saya mau saya. Besok Ada itu hari Kamis sama ini. Kamis Nggak, sama di Sabtu. jadwal ada nggak Senin? Hari Kamis sama Sabtu. Nggak ada. Ada Selasa, Rabu, Kamis. Oh, iya. Kamis dan Sabtu yang Oh nggak iya, ada. Selasa, Senin Pak. nggak ada. Selasa. Senin ada. Selasa kan ketemu lagi. jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Senin. Maaf namanya. Iya Bu, maaf Bu. Senin mau bawa keluarga Bu. Kalau sekarang bawa keluarga keramaian Bu. Senin aja bawa keluarga Bu ya. Mohon maaf. Iya. Ya Pak. Sehat-sehat ya Pak Keramaian. Amir. Terima Pak, mohon kasih. maaf. Terima kasih Kita ada banyak di- Pak. Apa Bu? Kasih Pak. Sehat selalu Pak Amir. Bentar. Bentar Bu. Apa Bu? Berarti Tanya besok Bu. Senin. Oke. Pak Amir, suara saya Pak masuk Amir. deh ya. Saya mau Masuk. tanya. Silakan tanya dulu silakan. Kita Ibu. ada Saya take Pak off Amir. nggak ya Pak ya? Oh, gini Bu. Oke, saya jelaskan. Bapak. Berarti hari Senin kita jadwal seperti hari ini juga Pak ya. Enggak, Senin Pak kita off Pak. Saya mau ngajak anak-anak Pak. Anak Terus keluarga untuk saya. take off Itu saya ada TO Pak di kampus. Oke, Pak. Oke, tadi ada nanya, Pak kita TO. Oke Bu, saya jelaskan Bu ya. Tryout nggak mungkin saya kasih sekarang Bu. Kenapa Bu? Nggak asik. Nggak asik kenapa? Ibu itu nanti dapat nilainya rendah. Saya nggak mau Iya. gitu Bu. Ya. Iya, iya. Ibu down. Ibu terjadi psikologi down. Down terus untuk apa? Ngapain? Pak Amir mikirnya pening nanti. Pak, saya nilai saya yang dibahas nilai terus kan. Saya sudah siapkan tiga chat Bu, pakai waktu. Bukan sekarang Bu ya, bukan sekarang. 3 chat. Oke. Kapan Pak dibagi Pak? Kapan dibagi 10 hari jelang ujian? Kenapa di situ Pak? Karena disitulah fokusnya udah mulai bagus. Paham Bu? Betul Pak. Psikologi terjaga. Ketika psikologi terjaga, maka enak menjawab soal. Ketika enak menjawab soal, nilai bagus. Ketika nilai bagus, maka enak. Pak, alhamdulillah Pak, nilai saya bagus Pak. Menjawab soal nggak takut. Paham? Kita TO Pak. Saya bermain psikologi Bu. Kalau sekarang dikasih, nilai hancur. Untuk apa? Untuk apa ngerjain soal banyak-banyak? Nggak paham konsep, ngapain? Iya Pak, ini belajar dulu Pak. Juga Pak. Lebih bagus saya pahami dulu nomor 120, masuk materi pelan-pelan, IPA, IPS, PPKN, pedagogi, bahasa Indonesia, matematika. Sudah selesai itu, ngulang, TO lah Bu. TO lah. Ya Pak. Waktunya cukup. Sebulan, 10 hari, 40 hari kita ketemu itu cukup sekali Bu. Banyak tuh Bu. Ya Pak. Amin. Mudah-mudahan Lulus insya Allah Bu. Jangan takut lulus. soal ya. Percaya diri aja. Ibu percaya diri. Bu. Pede. Ya, Bos. sudah Bu ya. Bapak. Oke Pak. Terima Ya, kasih. dulu. Ya, nanti Terima kasih Pak. setelah ini saya bagi modul IPA nanti di hari Rabu saya bagi modul IPA. Oke Bu ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Rekornya dibagikan ya Pak. Iya, nanti